Bab 1021, Kaisar Baru. Sangat sulit bagi para penyihir untuk menerima apa yang baru saja mereka lihat. Namun demikian, hal ini menegaskan hal itu. Para raja penyihir dan raja penyihir telah melihat kaisar kekejian yang sebenarnya, yang berarti bukit menakutkan ini bukanlah kaisar kekejian. Jadi, apakah bukit ini sebenarnya adalah anak bencana? Mereka masih tidak yakin. Lagi pula, bukit ini bahkan tidak terasa seperti manusia atau bahkan binatang buas. Tampaknya lebih seperti kekuatan alami. Akhirnya, para raja penyihir dan raja penyihir kembali mempelajari kekejian dan bukit. Selama tahun-tahun berikutnya, raja penyihir berhasil belajar banyak tentang kekejian. Mempelajari kekejian selalu sangat sulit karena mereka ingin meledak segera setelah terkena mana. Namun kali ini, para kekejian tidak melawan. Tentu saja, mereka semua mati dengan sangat cepat, tapi dalam waktu singkat mereka hidup, mereka tidak melawan satupun mantra raja penyihir. Saat ini, para raja penyihir juga menyadari bahwa tidak ada satupun kekejian yang muncul di tempat lain di dunia ini, yang mengejutkan mereka. Benda ini bahkan bisa mengendalikan di mana kekejian muncul, dan bahkan bisa menghentikan kemunculan mereka di suatu tempat. Saat ini, sebagian besar raja penyihir selalu ditempatkan di dekat sang. Lagi pula, raja penyihir tidak tertarik untuk memperjuangkan supremasi saat ini. Mereka tidak tertarik untuk mati hanya dalam 1000 tahun. Jika salah satu dari mereka mencoba melakukan sesuatu pada raja penyihir lain, yang lain akan segera mematikannya. Ada hal yang lebih penting yang perlu dikhawatirkan saat ini. Sementara raja penyihir terus mencegat kekejian, kekuatan yang tidak terafiliasi terus bertarung satu sama lain. Para penyihir leluhur dan penyihir agung mengetahui keberadaan raja penyihir, dan mereka tahu bahwa kekuatan mereka bahkan tidak cukup untuk menghentikan akhir dunia. Itu hanya bisa terjadi dalam dua arah. Entah raja penyihir berhasil menghancurkan ancaman tersebut, atau semua orang akan mati. Dalam kedua kasus tersebut, mengkhawatirkan masa depan dan mencoba menyelamatkannya tidak akan membuat perbedaan bagi para penyihir agung dan penyihir leluhur. Sebaliknya, mereka mencoba memanfaatkan masa depan yang tidak pasti untuk memperkaya diri mereka sendiri. Lebih banyak sumber daya, lebih banyak kekayaan, lebih banyak orang, lebih banyak lahan. Persaingan antara kekuatan-kekuatan ini mencapai tingkat intensitas yang benar-benar baru. Dan untuk semua orang yang lebih lemah, tidak ada yang berubah. Pada awalnya, orang-orang lemah merasa ketakutan. Bagaimanapun, segalanya akan menjadi semakin buruk mulai sekarang. Namun, tidak terjadi apa-apa selama setahun penuh. Hal ini membuat orang-orang lemah menyadari bahwa semua ini pada dasarnya bukan urusan mereka. Itu 1000 tahun dari sekarang. Itu adalah keabadian mutlak dari sekarang. Bahkan cucu dari cucu mereka pun tidak akan hidup sampai saat itu. Jadi, akhir dunia tidak penting dan tidak relevan bagi mereka. Hanya dua hal yang berubah bagi mereka. Pertama, masyarakat lemah yang tinggal di kota melihat perusahaan-perusahaan besar dan serikat pekerja lebih sering muncul dan menghilang dibandingkan biasanya. Kedua, muncul beberapa sekte dan agama kiamat yang memuja akhir dunia dengan harapan bisa selamat atau masuk surga setelah kematian mereka. Tapi itu tentang itu. Dan seperti itu, tahun-tahun berlalu. Setelah 10 tahun, raja penyihir masih menganalisis kekejian. Mereka bahkan berhasil memastikan keberadaan semacam kekuatan misterius yang hanya ada di dalam kekejian. Tentu saja, kekuatan ini adalah entropi, tapi untuk saat ini, mereka masih belum yakin apa sebenarnya yang bisa dilakukannya. Saat ini, lebar bukit tersebut sudah mencapai hampir 30 km. CRRRRRRR. Segera, semua penyihir menggunakan mana step untuk mundur dari bukit saat bukit itu mulai bergetar hebat. Ini belum pernah terjadi sebelumnya. Apa yang sedang terjadi? Bilah-bilah di sisi bukit mulai bergerak lebih cepat, dan sesaat kemudian, bukit itu mulai menyusut. Dengan terkejut, para penonton menyadari bahwa kepadatan mana di dalam bukit meningkat seiring dengan penurunan volumenya. Ini, menerobos. Salah satu dari mereka berteriak ngeri. Dengan gugup, raja penyihir memperhatikan bukit itu. Mereka ingin menghentikan bukit itu, tetapi mereka tahu bahwa mereka tidak bisa. Itu terlalu kuat. Saat bukit itu menyusut, bilah pedang di seluruh tubuhnya menjadi lebih cepat, dan tetap pada kecepatan barunya. Siapa? Tiba-tiba, gelombang kekuatan meninggalkan bukit hitam itu, dan menyebar ke seluruh dunia. Para Archmage dan yang lebih kuat bisa merasakan gelombang menyapu mereka, tapi hanya para raja penyihir dan raja penyihir yang tahu dari mana gelombang ini sebenarnya berasal. Akhirnya, bukit itu kembali ke lebar sekitar 10 km, sesuai ukuran aslinya. Kaisar Pedang Awal, pikir Sang sambil tertawa kecil ketika dia melihat ekspresi ketakutan dari para raja penyihir dan raja penyihir. Setelah beberapa menit, raja penyihir kembali menjalankan eksperimen pada Sang. Sayangnya, ketakutan mereka terbukti. Bukit itu menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Hal ini segera melipat gandakan tekanan di pundak mereka. Mereka harus menemukan cara untuk menghancurkan bukit ini dengan cepat. Raja penyihir melakukan beberapa perhitungan dan menyadari bahwa bukit tersebut akan mencapai terobosan lain sekitar 60 tahun dari sekarang. Ini bermasalah. Mereka harus melakukan sesuatu. Selama beberapa tahun berikutnya, raja penyihir mencapai konsensus. Mereka membutuhkan kaisar penyihir. Karena itu, raja penyihir mengadakan pemungutan suara untuk 5 kaisar penyihir baru. Saat ini,
Yang penting bukanlah Raja Penyihir mana yang terkuat, tetapi Raja Penyihir mana yang akan memimpin dunia menuju masa depan yang lebih cerah. Akhirnya, 5 Raja Penyihir naik menjadi 5 Kaisar Penyihir, dan hal pertama yang mereka lakukan adalah meningkatkan kekuatan mereka sambil juga mempelajari bukit tersebut. Seorang Kaisar Penyihir bisa berpikir lebih cepat, sehingga mereka bisa mempelajari rahasia bukit itu lebih cepat. Biasanya, menjadi Kaisar Penyihir Puncak membutuhkan waktu sekitar 50.000 tahun, namun dengan mengonsumsi mana dalam jumlah besar secara membabi buta dan brutal, mereka bisa menjadi Kaisar Penyihir Puncak dalam waktu 50 tahun. Satu-satunya masalah adalah kekuatan pertempuran mereka akan terkena pukulan yang cukup keras. Dalam 50 tahun berikutnya, Kaisar Penyihir berhasil menjadi Kaisar Penyihir Puncak, dan mereka juga belajar banyak tentang entropi. Selama 10 tahun terakhir, Kaisar Penyihir membuat strategi dan rencana pertempuran. Dan kemudian, tibalah waktunya. Bukit itu akan mati. Bab 1022, Generasi Emas. 5 Kaisar Penyihir mulai menyalurkan mantra yang panjang dan kuat. Mereka telah menciptakan beberapa mantra yang dapat menggabungkan kekuatan mereka, yang kemudian akan mereka keluarkan untuk menghancurkan bukit tersebut sepenuhnya. 5 Kaisar Penyihir Puncak dengan 5 indera roh menggabungkan kekuatan mereka. Sang cukup geli dan tertarik saat melihat mereka. Lucunya, kelima Kaisar Penyihir ini lebih merupakan ancaman dibandingkan 70 tahun lalu. Meskipun pengarsip masih lebih kuat daripada setiap Kaisar Penyihir, dia akan kesulitan menang melawan mereka bertiga. Bagaimanapun, Kaisar Penyihir lama adalah orang lemah yang mencapai level itu karena keberuntungan, sementara kelima Kaisar Penyihir ini termasuk di antara Raja Penyihir yang paling berbakat dan kuat. Faktanya, Sang bahkan mengenal salah satu dari mereka. Salah satunya adalah pria jangkung berambut hitam yang sepertinya bisa menghancurkan dunia. Itu adalah Kiran, Raja Bencana. Saat ini, Kiran tidak menyangka kalau bukit di depannya adalah Sang. Kelima Kaisar Penyihir ini sebenarnya memiliki kekuatan yang sangat besar, dan dunia di sekitar mereka tampak hancur saat mereka menyiapkan mantra apokaliptik mereka. Sang hanya melihat awan destruktif yang memusnahkan mana dengan geli dan penuh minat. Serangan itu lebih kuat dari serangan apapun yang dilancarkan pengarsip terhadap Sang. Serangan itu bahkan mungkin bisa melukai dewa. Tentu saja, Sang tidak bisa menerima serangan itu begitu saja dengan tubuhnya. Bahkan dia mungkin mati di bawahnya. Setelah beberapa detik, Kaisar Penyihir akhirnya menyelesaikan mantra mereka. Ini adalah mantra paling kuat yang pernah digunakan di atrium. Awan mana yang menakutkan melesat ke arah bukit. Sang hanya terkekeh pelan. Pada saat ini, sulur pedang berayun dengan damai dari satu sisi ke sisi lain secara bersamaan. CRR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 R
Boom. Awan mana pecah dan tersebar ke seluruh dunia. Sang baru saja melancarkan satu serangan biasa dengan sekitar 20% anggota tubuhnya. Itu lebih dari cukup untuk menghadapi mantra apokaliptik. Kesunyian. Para penyihir tidak percaya dengan apa yang baru saja mereka saksikan. Faktanya, mereka bahkan tidak sepenuhnya yakin dengan apa yang telah terjadi. Goyangan sulur telah tersinkronisasi untuk sesaat, dan pada saat berikutnya, rentetan serangan yang mengerikan muncul tepat di depan mantra. Apakah sulurnya telah melepaskan serangan ini? Tapi sulur-sulurnya bahkan tidak terlihat seperti sedang menyerang. Terlebih lagi, sulurnya bahkan belum menyentuh mantranya. Serangan itu baru saja muncul begitu saja, tepat di depan mantra. Ketika Sang melihat wajah-wajah terkejut itu, dia terkekeh dalam hati. Semua raja penyihir dan kaisar penyihir yang pernah memburunya kini tak berdaya di hadapannya. Kaisar penyihir melancarkan lebih banyak serangan, namun semuanya dihancurkan oleh serangan lain dari bukit. Serangan para raja penyihir tidak dihancurkan seperti ini, namun serangan ini juga tidak cukup kuat untuk merusak bukit. CRRRR. Akhirnya, bukit itu mulai berguncang lagi, dan para penyihir menjadi ketakutan. Bukit itu kembali menerobos. Semua orang segera mulai melancarkan hiruk-pikuk mantra. Setiap raja penyihir dan kaisar penyihir sedang menyerang Sang saat ini. Namun, Sang hanya perlu menggerakkan beberapa jarinya dengan santai untuk menghadapinya. Akhirnya, Sang menyusut kembali menjadi 10 kilometer. Dia telah mencapai alam kaisar pedang tengah. Para penyihir putus asa. Bagaimana mereka bisa menghancurkan bukit itu? Meskipun demikian, semua penyihir terus meneliti bukit tersebut. Pasti ada kelemahannya, pasti ada sesuatu yang bisa mereka gunakan untuk menghancurkan bukit itu. Sang hanya diam-diam tertawa pada dirinya sendiri. Ketika para raja penyihir, dan kaisar penyihir menjadi semakin putus asa, seluruh dunia menjadi tenang. Pengumuman Sang telah terjadi lebih dari 70 tahun yang lalu. Saat ini, hampir tidak ada lagi manusia yang hidup yang telah mendengar pengumuman itu dengan telinga mereka sendiri. Hal ini membuat sangat sulit untuk meyakinkan generasi muda bahwa hal tersebut benar-benar terjadi. Akhirnya, pengumuman tersebut menjadi sebuah legenda, namun tidak ada manusia yang benar-benar mempercayainya. Tentu saja, itu berbeda untuk orang-orang di alam kedua dan lebih kuat. Mereka masih mengingatnya, namun tenggat waktunya masih jauh. Mereka hanya perlu tumbuh lebih kuat. Lucunya, orang-orang yang lebih lemah di dunia sebenarnya cukup percaya diri. Bagaimanapun, zaman keemasan para jenius telah tiba.
Karena kepadatan mana meningkat beberapa kali lipat, bayi yang lahir di atmosfer mana yang sangat padat ini jauh lebih berbakat. Perasaan mereka terhadap mana jauh lebih tajam, dan pengendalian mana terjadi secara alami. Saat ini, generasi emas para jenius berada di alam kedua. Dan pada akhirnya, mereka akan menjadi cukup kuat untuk menyelamatkan dunia dari kejahatan kuno yang legendaris. Sementara itu, persaingan antara penyihir agung dan penyihir leluhur masih belum tenang. Saat ini, sebagian besar dari mereka telah mendengar bahwa kekaisaran belum menemukan solusi untuk menghadapi hari kiamat, yang memberikan lebih banyak peluang bagi para penyihir untuk meningkatkan kekayaan mereka. Akhirnya, 150 tahun telah berlalu sejak pengumuman tersebut. Generasi emas para jenius kini tersebar di alam ketiga dan keempat. Kerajaan stabil yang diperintah oleh penyihir tinggi telah mengalami beberapa pergolakan karena semakin banyak penyihir tinggi yang kuat muncul yang dapat membunuh penguasa lama dengan level yang tidak menguntungkan. Era perang yang kacau balau telah tiba bagi orang-orang yang lemah. Adapun penyihir agung dan penyihir leluhur, segalanya tidak berubah. Namun banyak di antara mereka yang sudah menyadari bahwa segala sesuatunya akan segera berubah. Organisasi-organisasi kuat sudah bersaing untuk mendapatkan anak-anak muda jenius ini. Di masa depan, para jenius ini akan menentukan nasib dunia. Bagaimanapun, kekuatan generasi ini sungguh menggelikan. Faktanya, jumlah orang dengan spirit sense 4 kali lipat di alam ketiga dan keempat lebih dari 10.000. Bahkan ada 50 yang legendaris. 50 orang dengan spirit sense 5 kali lipat. Dan perbedaan usia antara yang termuda dan tertua tidak lebih dari 10 tahun. Bab 1023, waktunya habis. 250 tahun setelah pengumuman tersebut, generasi emas pertama mencapai alam kelima, dan saat itulah segalanya berubah bagi penyihir agung dan penyihir leluhur. Saat ini, para penyihir tinggi dan yang lebih lemah merasakan dunia mereka tenang karena semua jenius ini telah mengklaim tanah mereka atau meninggalkannya. Bagi mereka, masa paling kacau telah berlalu, dan segalanya kembali normal. 310 tahun setelah pengumuman tersebut, gelombang kekuatan yang mengerikan melanda dunia, dan semua orang jenius menyadarinya. Mana dunia baru saja tergeser, dan komposisi mana telah berubah secara drastis. Mayoritas mana telah diganti dengan elemental mana selama beberapa menit sebelum elemental mana diubah kembali menjadi mana netral. Banyak manusia meninggal. Orang-orang yang lebih lemah tidak tahu apa yang baru saja terjadi. Tapi para penyihir tinggi yang kuat dan kuat bisa menebak apa yang telah terjadi. Namun, mengingat tebakan ini dengan serius, mereka merasa seperti mereka menjadi gila. Di suatu tempat, mantra yang kuat telah dihancurkan, dan semua mana yang dikumpulkan dalam mantra tersebut telah menyebar ke seluruh dunia. Tapi seberapa kuatkah mantra seperti itu untuk menyebar ke seluruh dunia? Apakah kekuatan pada level ini ada di dunia? Di tengah dunia, para raja penyihir, dan kaisar penyihir memandang dengan ketakutan ke arah bukit. Senjata pamungkas mereka baru saja dihancurkan. Tapi bagaimana caranya? Mantra ini sangat kuat bahkan bisa membunuh dewa. Putus asa. Keputusasaan yang sebenarnya. Tidak ada lagi yang bisa mereka lakukan. Ketika sang melihat wajah semua raja penyihir, dan kaisar penyihir, dia tertawa kecil. Tapi kemudian, dia menyadari bahwa mungkin tidak ada cara bagi mereka untuk mencoba sesuatu yang lebih luar biasa, yang bisa meredam segalanya. Saat itulah sang memutuskan untuk mengubah keadaan sedikit. Beberapa menit setelah gelombang elemental mana melewati dunia, gelombang lain muncul, tapi gelombang ini bahkan lebih kuat, dan dibandingkan dengan gelombang sebelumnya, gelombang ini dibuat dengan mana netral. Dalam sekejap, kepadatan mana di seluruh dunia telah berlipat ganda lagi. Faktanya, kepadatan mana telah mencapai tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Generasi emas menyadari bahwa sesuatu yang besar telah terjadi, dan mereka merasakan keakraban mereka dengan mana semakin meningkat. Namun, para Archmage dan leluhur yang lebih tua menyadari dengan ngeri apa yang telah terjadi. Tak satu pun dari mereka dapat menghubungi pemimpin mereka lagi. Semua pemimpin mereka adalah tuan penyihir. Dunia baru menyadari dampak sebenarnya dari apa yang baru saja terjadi beberapa hari kemudian. Tidak ada lagi kaisar penyihir di dunia ini. Tidak ada lagi raja penyihir di dunia ini. Dan tidak ada lagi mage lord di dunia ini. Setiap raja penyihir, dan kaisar penyihir telah mati, kecuali pengarsip, Gregorio, Abaddon, dan Kali. Beberapa saat kemudian, gelombang lain melanda dunia. Sang telah mencapai alam kaisar pedang akhir. Pada saat ini, para Cloud dan King Contenders dari berbagai wilayah di dunia menyadari bahwa seluruh kekayaan para pemimpin lama mereka sedang diperebutkan. Namun, semua kekayaan ini dijaga oleh lingkaran sihir dan pertahanan yang menakutkan. Pada saat ini, awan penyihir leluhur puncak adalah orang yang paling kuat di dunia. Kekacauan mutlak terjadi. Pengetahuan tentang masa lalu telah terputus. Mantra dan teknik legendaris telah hilang dan kini terkubur di dalam reruntuhan yang tidak dapat diakses. Ini seharusnya membumbui segalanya, pikir sang sambil terkekeh. Generasi emas baru muncul, dan generasi emas lama tumbuh semakin cepat. 500 tahun setelah pengumuman tersebut, bahkan muncul 3 orang dengan 6 spirit sense. Kepadatan mana membuatnya berkali-kali lebih mudah untuk memahami konsep. Tanpa kepadatan mana yang ekstrim ini, ketiga orang ini bahkan tidak akan memiliki 5 indera roh. Mereka hanya akan menjadi awan biasa. Akhirnya, Raja Penyihir muncul lagi,
tapi mereka bukan satu-satunya. Ada juga Warrior Lord, Weapon Master Lord, Beastamer Lord, dan bahkan Domain Controller Lord. Para penyihir telah kehilangan supremasi mereka. Secara alami, sebagian besar orang tetap berpegang pada jalan mereka sendiri, dan peperangan antar jalan yang berbeda kembali terjadi di dunia. Ketika Sang melihat perkembangannya, dia menjadi sangat tertarik. Benar saja, menyaksikan dunia seperti itu jauh lebih menarik daripada menyaksikan dunia yang hanya dipenuhi penyihir. Peperangan, kekacauan, eksplorasi, harta karun, reruntuhan, cobaan, misteri, perkembangan, dan sebagainya semuanya kembali ke dunia. Para penyihir telah memetakan dunia sepenuhnya pada saat itu, tetapi sekarang, dunia kembali dapat diperebutkan. Era eksplorasi dan petualangan yang liar telah dimulai. Sang senang mengamati dunia. Sayangnya, semua hal baik harus berakhir. Akhirnya, 1000 tahun telah berlalu sejak pengumuman tersebut, dan akhirnya tibalah waktunya. Sang belum cukup menyerap kekejian untuk mencapai alam Kaisar Pedang Puncak. Jadi, dia hanya memanggil beberapa Kaisar kekejian dan menyerap mereka. Untuk terakhir kalinya, gelombang kekuatan melanda dunia, kekuatannya tak tertandingi. Setelah terobosan Sang, dia menyadari sesuatu. Beban dari keberadaannya membebani kenyataan itu sendiri. Hanya dengan keberadaannya saja, dunia mengalami kesulitan besar dalam menjaga kenyataan agar tetap utuh. Jika Sang memutuskan untuk menambah lebih banyak masa pada keberadaannya, lubang hitam permanen akan muncul di dunia nyata. Lubang ini akan menghabiskan seluruh mana hingga tidak ada yang tersisa. Tentu saja, ini tidak akan membantu Sang dan kelompoknya. Jadi, Sang memutuskan untuk menghentikan kemunculan kekejian. Kekejian masih ingin muncul di dunia, tetapi mereka tidak bisa menolak perintah Sang. Untuk pertama kalinya selama-lamanya, tidak ada satupun kekejian yang muncul di dunia. Namun, momen ini, yang seharusnya menjadi alasan untuk dirayakan, justru melambangkan hari kiamat. Beberapa detik setelah terobosan Sang, 3 orang muncul di atasnya. Gregorio, Kali, dan Abaddon. 1000 tahun telah berlalu. Akhirnya tiba waktunya. Saat ini, semua kehidupan di atrium tidak akan ada lagi. Jauh di selatan, pengarsip mengamati dunia dengan cemas. Namun, ada juga rasa ingin tahu di matanya. Lagi pula, pengarsip itu penasaran seperti manusia lainnya. Dan dia juga ingin tahu apakah dia bisa memahami konsep kematian tingkat 6 yang legendaris. Bab 1024, Diam. Gregorio merasakan beberapa emosi yang saling bertentangan. Di satu sisi, dia berpikir bahwa dia telah menjadi hal yang selalu ingin dia hancurkan. Gregorio selalu mementingkan perlindungan kehidupan. Lagi pula, Lightning Manor bahkan melarang ingatan untuk dibaca. Selain itu, Gregorio secara sukarela mengambil pekerjaan untuk menemukan anak bencana demi kebaikan dunia. Tapi sekarang, Gregorio akan menjadi bagian dari kelompok orang yang akan memusnahkan seluruh kehidupan di dunia. Merekalah yang kuat, dan mereka akan membunuh semua yang lebih lemah dari mereka. Namun di sisi lain, Gregorio juga tertarik menyaksikan lahirnya konsep hidup dan mati level 6 yang legendaris. Selain itu, Gregorio juga semakin bersemangat tentang masa depannya di luar atrium. Gregorio memandang ke arah Sang. Kekuatan Sang telah mencapai tingkat yang tak terduga. Jika Sang tidak bisa mengeluarkan mereka dari dunia ini, maka tidak ada seorang pun yang bisa. Sementara itu, Kali memandang dunia dengan penuh minat. Memahami konsep kematian tingkat 6 juga merupakan mimpinya. Dan sekarang, mimpi itu akan menjadi kenyataan. Abaddon hanya memandang dunia dengan senyum ramah. Dia merasa senang. Akhirnya, dia bisa mempelajari sesuatu yang baru. Kalau begitu, ayo kita mulai, kata Sang. 3 lainnya mengangguk. Saya sekarang akan menghilangkan setiap bagian kehidupan satu demi satu. Saat Sang memandang dunia, bahkan dia menjadi sedikit bersemangat. Sang belum pernah melakukan genosida sebelumnya, dan dia tertarik pada bagaimana rasanya menghapus keberadaan kehidupan. SSSSHH. Itu sunyi. Pada saat ini, ratusan domain entropi kecil telah muncul di sekitar setiap Mage Lord yang masih hidup. Dalam waktu kurang dari 1 detik, semua Mage Lord telah terbunuh. Gelombang kecil mana menyapu seluruh dunia, tapi itu hampir tidak berarti apa-apa. SSSSHHH. Kemudian, puluhan ribu domain entropi membunuh setiap manusia di alam ke-6. Badai mana sedikit lebih besar, tapi tidak banyak. Pada saat ini, manusia terkuat berada di alam ke-5. SSSSHHHH. Kemudian, manusia di alam ke-5 lenyap. Saat ini, sebagian besar orang telah menyadari apa yang telah terjadi, tetapi sebelum mereka dapat melakukan apapun, mereka juga diubah menjadi mana netral. Ketika hanya manusia dan manusia di alam pertama yang tersisa, Sang fokus pada bangunan dan pemukiman, bukan pada manusia. Selanjutnya, domain entropi raksasa muncul di setiap desa, kota kecil, kota besar, reruntuhan, kastil, dan sebagainya. Siapa? Badai mana raksasa melanda dunia bahkan batu manapun diubah menjadi mana netral. Semuanya hilang. Lightning Manor telah menghilang. Pedang besar di Hypia telah lenyap. Ujian keinginan. Kuil darah. Daerah 23. Kekaisaran. Rumah para raja penyihir. Peternakan. Lapangan. Semuanya telah lenyap. Itu sudah selesai. Kemanusiaan tidak ada lagi. Untuk sementara, kelompok tersebut merasakan dunia tanpa kemanusiaan.
Bahkan tidak ada jejak kemanusiaan yang tersisa. Sementara itu, Sang memahami apa yang dia rasakan. Rasanya sangat final. Sang mengira dia tidak akan merasakan apa-apa, tapi yang mengejutkan, dia masih merasa seperti sedang melakukan sesuatu yang salah. Namun, perasaan itu tidak terlalu kuat. Paling-paling, itu adalah gema yang hampir tidak bisa dibedakan dari jauh. Gregorio merasa jantungnya akan berhenti berdetak. Kemanusiaan telah dibasmi. Hal itu benar-benar terjadi. Rasanya sangat tidak nyata. Sementara itu, Kali dan Abaddon merasakan semacam kepuasan. Begitulah seharusnya. Ini dirasa benar. Aku seharusnya memperkuat jalan prajurit, renung Sang pada dirinya sendiri sambil tertawa kecil. Dan sekarang, aku sudah menghancurkannya. Semua ilmu, teknik, dan pengalaman yang saya bangun kini telah terhapuskan. Jika ada manusia yang kembali, mereka tidak akan pernah mengetahui bahwa pernah ada manusia yang lebih kuat. Yah, kecuali pengarsip memberitahu mereka. Dunia yang masih perawan, kata Sang sambil tertawa kecil. Tidak tersentuh oleh kemanusiaan. Dunia yang siap untuk eksplorasi dan eksploitasi. Kesunyian. Yang lain hanya mendengarkan Sang. Mari kita mulai dengan lapisan berikutnya, kata Sang. Siapa? Tiba-tiba, badai mana yang dahsyat melanda dunia. Meskipun Sang telah menghancurkan umat manusia, dia belum menyentuh binatang itu. Faktanya, ketika Sang membunuh setiap manusia di alam ke-7, ke-8, dan ke-9, dia juga tidak membunuh satupun binatang buas. Dan sekarang, Sang telah membunuh semua raja binatang buas. Sedetik kemudian, Sang membunuh semua Beast Lord. Sedetik kemudian, Sang membunuh semua binatang leluhur. Badai mana yang apokaliptik melanda dunia lagi, tetapi kembali tenang dalam 1 menit. Semua binatang itu sudah mati. Dunia menjadi sunyi senyap. Hanya sesekali hewan yang tersisa di dunia yang sunyi. Hewan lemah adalah satu-satunya makhluk yang mengeluarkan suara. SSSHHH. Kemudian, seluruh hewan di darat dan di udara diubah menjadi mana. Lalu, ikannya. Dan yang terakhir, serangga yang lemah. Oleh karena itu, keheningan yang menakutkan, keheningan abadi. Dunia menjadi sunyi. Lautan abadi telah tenang. Pepohonan hanya bergoyang sedikit tertiup angin. Bahkan cuacanya hampir tidak terlihat. Di atrium, iklim dan cuaca disebabkan oleh mana yang dikeluarkan oleh binatang buas yang kuat. Karena tidak ada monster yang lebih kuat, tidak ada mana yang lebih kuat yang dilepaskan, dan akibatnya, cuaca pada dasarnya tidak ada lagi. Dan sekarang, untuk yang terakhir, kata Sang sambil mengayunkan salah satu sulurnya. Saat berikutnya, gelombang hitam membentang melintasi benua. Gelombang hitam mulai berputar, dan apapun yang dilewatinya berubah menjadi daratan abu-abu dan coklat tanpa vegetasi. Hanya dalam 1 menit, gelombang telah melewati seluruh atrium. Terakhir, medan kekuatan raksasa melewati samudera abadi, menghancurkan segala sesuatu di sana juga. Lautan abadi dilanda kekacauan, dan gelombang setinggi ribuan kilometer menerjang ke dalam kurungan. Tapi itu tidak masalah. Semuanya tak bernyawa dan kelabu. Seluruh benua bisa tertelan air berkilo-kilometer, dan tidak ada nyawa yang hilang. Dan sentuhan terakhirnya, kata Sang. Saat berikutnya, deat mana berkumpul di sekitar Sang. Gelombang deat mana yang kuat menyapu seluruh dunia, termasuk air. Dalam 1 menit berikutnya, semua life mana yang tersebar di seluruh dunia telah lenyap. Itu saja, satu-satunya bagian life mana di seluruh dunia ada di Sang, Gregorio, Kali, Abaddon, dan Archivis. Bahkan tidak ada satu benih pun dari sehelai rumput pun yang bertahan. Tidak akan ada lagi kehidupan. Selama tidak satu pun dari mereka berlima atau Lucius yang memutuskan untuk campur tangan, tidak akan ada kehidupan lagi. Tidak pernah. Itu tidak mungkin. Sudah berakhir. Atrium telah berubah menjadi dunia mati. Dunia berhenti bergerak. Kesunyian. Titik titik titik. Titik titik titik. Titik titik titik. Bab 1025, Terminal. Mereka berempat hanya memandangi dunia. Mereka belum pernah menyaksikan hal seperti ini. Bahkan ketika mereka berada di tempat mati seperti lubang kematian yang lama, masih ada pergerakan atau kehidupan. Tapi sekarang, tidak ada apa-apa. Secara harfiah tidak ada apa-apa. Beberapa menit yang lalu, terdapat pepohonan raksasa, binatang buas yang kuat, penyihir kuno, padang rumput yang luas, naga yang kuat, dan monster laut yang monumental di dunia. Dunia ini penuh dengan kehidupan dan pergerakan. Sekarang, tidak ada apa-apa. Akhir dari keberadaan telah tiba. Situasi seperti ini belum pernah terjadi sebelumnya, bahkan bagi pengarsip. Pengarsip telah melalui banyak kiamat di dunianya, namun tak satu pun dari mereka yang mendekati sesuatu yang absolut ini. Itu asing. Sungguh tragis. Gregorio dan pengarsip merasa ada beban berat yang menekan pikiran mereka. Mereka seharusnya tidak berada di sini. Ini bukanlah tempat di mana mereka bisa atau harus tinggal atau tinggal. Jiwa mereka memberitahu mereka bahwa mereka harus pergi secepat mungkin. Sementara Kali, Abaddon, dan Sang merasakan hal yang berbeda. Mereka merasa damai. Ya, seperti inilah seharusnya dunia ini. Dunia mati dengan potensi tak terbatas yang belum dimanfaatkan. Semua kehidupan yang tidak diperlukan telah diubah menjadi mana netral yang dapat digunakan dan murni. Kepadatan mana di dunia telah mencapai tingkat yang tak terhitung. Ini berarti mereka bisa menggunakan semua mana sesuka mereka. Namun, Sang merasakan sesuatu yang sedikit berbeda.
Saat ini, Sang merasa dia belum melangkah cukup jauh. Dia merasa dia juga harus menyingkirkan semua masalah ini. 5 makhluk hidup terakhir di dunia tetap diam saat mereka mengamati dunia. Waktu berlalu. Tidak ada yang tahu berapa lama waktu telah berlalu. Waktu menjadi tidak relevan. Ketika tidak ada kehidupan dan pergerakan, waktu tidak lagi berarti. Aku mengerti, pikir Sang tiba-tiba. Ini sebenarnya seperti yang kuduga. Afinitas kematian semakin dekat dengan entropi, semakin kuat kekuatannya. Dan akhirnya, keduanya bertemu. Saat ini, Sang memahami segalanya. Konsep kematian tingkat 6, terminus. Akhir dari semua kehidupan. Sang mengisolasi dirinya agar dia tidak mengganggu 3 lainnya dan memanggil bola hitam. Bola hitam itu sedikit lebih besar dari tangan manusia Sang, dan sepertinya tidak bergerak sama sekali. Ketika Sang melihat bola hitam itu, dia menyeringai. Bola hitam ini tampak persis seperti bola hitam yang pernah diuji cobakan oleh entropi Sang ribuan tahun yang lalu. Namun, ini bukan entropi. Itu adalah deat mana yang terlihat dan bertindak seperti entropi. Dengan konsep terminus, deat mana telah memperoleh kemampuan untuk mengkonsumsi dirinya sendiri untuk meningkatkan kekuatan secara eksplosif. Itu sangat kuat, tapi masih tidak bisa dibandingkan dengan entropi. Lagi pula, entropi menghabiskan dirinya sendiri dan mana untuk menghasilkan sesuatu yang berbahaya, yang jauh lebih kuat. Selain itu, deat mana jenis baru ini juga tidak dapat menghapus keberadaan mana seperti entropi. Pada akhirnya, deat mana ini hanya mampu menghasilkan sekitar 5% kekuatan entropi. Namun, 5% entropi sudah sangat kuat. Deat mana berusaha meniru entropi, tetapi tidak pernah bisa benar-benar menjadi entropi. Bagaimanapun, deat mana tetaplah mana. Tapi aku bertanya-tanya, apakah sebenarnya ada cara untuk mengubah mana menjadi entropi? Kesunyian. Aku tidak tahu, tapi kalau memang ada cara seperti itu akan terlalu maju dan kuat untuk sesuatu yang lemah dan menyedihkan seperti atrium. Jika ada jalan, aku mungkin bisa menemukannya di dunia kekejian. Sang menjadi sedikit bersemangat ketika memikirkan kemungkinan lain untuk menjadi lebih kuat. Pada akhirnya, aku masih terbukti benar, pikir Sang. Konsep terminus, tidak diragukan lagi, adalah konsep paling kuat di atrium. Namun, itu hanya bisa meniru sebagian kecil dari kekuatan entropi. Memahami konsep atrium hanya membuang-buang waktu. Saat berikutnya, Sang menyingkirkan penghalang isolasi di sekelilingnya dan hanya duduk di udara. Dia menunggu. Di masa lalu, Sang tidak bisa duduk diam bahkan untuk 1 menit pun, tapi sekarang, dia tidak punya masalah dengan itu. Waktu tidak lagi relevan, dan terlebih lagi, kekuatan Sang tidak dapat meningkat lagi di dalam atrium. Dia telah mencapai akhir jalannya di atrium. Untuk melanjutkan, dia harus meninggalkan atrium. Sang hanya menunggu dalam diam untuk jangka waktu yang tidak diketahui. Akhirnya, Abaddon membuka matanya. Kilatan kecil pengakuan dan pencerahan bisa dilihat di dalamnya. Abaddon segera menyadari bahwa Sang telah selesai mengamati dunia. Emosi di mata Abaddon telah berubah. Setiap kali Abaddon melihat Sang di masa lalu, dia memandang Sang sebagai monster yang sangat menakutkan. Tapi sekarang, segalanya berbeda. Kali ini, Abaddon memandang Sang seolah sedang melihat seseorang yang jauh lebih kuat dari dirinya. Sama seperti Sang, Abaddon menyadari bahwa langkah logis berikutnya dari afinitas kematian adalah kekuatan yang disebut entropi yang dia dengar dari Gregorio. Saat melihat ke arah Sang, Abaddon merasa seperti sedang melihat apa yang mungkin bisa dia lakukan. Selama dia melanjutkan, Abaddon mungkin juga mencapai tingkat kekuatan yang luar biasa. Abaddon tidak berkata apa-apa dan juga menunggu. Bagaimanapun, hanya kali yang tersisa. Gregorio tidak terlalu memperhatikan dunia karena dia tidak memiliki afinitas kematian. Selain itu, dia merasa tidak nyaman setiap kali melihat dunia mati. Setelah jangka waktu yang tidak diketahui, Kali pun selesai. Sama seperti Abaddon, Kali memandang Sang dengan penuh minat. Sekarang, dia menyadari bahwa Sang pada dasarnya mewakili kesempurnaan dalam deat mana. Kali tahu bahwa dia dan putranya hanya meniru kekuatan Sang. Sang sebenarnya memiliki yang asli. Semuanya sudah selesai. Sang bertanya beberapa saat kemudian. 3 orang di belakang Sang mengangguk. Saat berikutnya, Sang melihat ke sebuah pulau jauh di selatan. Pengarsip menjadi gugup ketika dia merasakan Sang langsung menatapnya. Pada akhirnya, pengarsip juga hanya mengangguk. Bagus, kata Sang. Kemudian, Sang terbang jauh ke udara dan menciptakan penghalang isolasi yang tak terlihat. Saya tidak tertarik dengan konsep kehidupan, katanya. Kamu boleh mulai, Abaddon. Senyum Abaddon melebar. Saya ingin membantu, kata Gregorio dari belakang Abaddon. Aku tahu sedikit tentang kehidupan, tapi tidak banyak. Tentu, kata Abaddon sambil tertawa ramah. Saya ingin membantu juga. Abaddon, Kali, dan Gregorio memandang dengan alis terangkat ke arah pengarsip, yang baru saja muncul di belakang mereka. Abaddon melirik Sang, yang masih terlihat. Tentu, kata Abaddon pada saat berikutnya sambil tersenyum ramah. Bab 1026, Kejadian. Sang tidak lagi memperhatikan dunia. Dia telah memahami apapun yang ingin dia pahami. Mulai sekarang, dia hanya akan melihat dunia saat dia bosan. Saat Sang memasuki semacam hibernasi, Abaddon, Gregorio, dan pengarsip mulai menciptakan kehidupan. Pertama,
mereka memulai dengan menyebarkan live mana dalam jumlah besar ke seluruh dunia. Namun, ada masalah. Live mana membutuhkan kehidupan nyata untuk bertahan. Kalau tidak, itu hanya akan bubar. Jadi, mereka menciptakan berbagai jenis organisme kecil. Mereka telah melihat organisme kecil yang hidup di seluruh atrium lama. Namun, mereka tidak hanya menyalinnya. Bagaimanapun, mereka membutuhkan kehidupan baru. Jadi, mereka melakukan beberapa perubahan. Tentu saja, ada banyak sekali percobaan yang gagal. Terkadang, organisme tersebut hancur begitu saja. Kadang-kadang, salinannya menjadi semakin terdistorsi hingga tidak dapat dipisahkan lagi. Pada awalnya, menciptakan kehidupan baru tampaknya tidak terlalu sulit. Lagi pula, pengarsip dan Abaddon telah melakukan hal itu berkali-kali sebelumnya. Namun kemudian, mereka segera menyadari bahwa segala sesuatunya tidak semudah dulu. Saat itu, mereka hanya perlu merancang suatu spesies agar sesuai dengan lingkungan yang sudah ada. Sekarang, mereka perlu membuat semuanya dari awal. Merancang dunia sangatlah sulit. Faktanya, hal itu tampaknya hampir mustahil. Ketika bagian-bagian kecil kehidupan kembali, waktu juga menjadi penting lagi. Selama lebih dari 10.000 tahun, ketiganya hanya berhasil menciptakan beberapa wilayah kecil dan terisolasi yang memiliki kehidupan di dalamnya, dan kehidupannya bahkan tidak terlalu beragam atau orisinal. Terlebih lagi, semakin banyak kehidupan yang tersebar di seluruh dunia, semakin sulit untuk mempertahankan kehidupan. Ini tidak seperti bumi, tempat kehidupan beradaptasi dengan lingkungan. Tidak, di dunia yang kelabu dan mati ini, lingkungan sedang beradaptasi dengan kehidupan. Hal ini membuat segalanya menjadi lebih rumit dan sulit. Setelah 10.000 tahun berikutnya, mereka bertiga akhirnya berhasil menguasai berbagai hal. Setelah sekian lama mencoba-coba, mereka akhirnya mendapatkan semacam perasaan tentang apa yang berhasil dan apa yang tidak. Tentu saja, orang yang memiliki perasaan paling kuat adalah Abaddon. 10.000 tahun kemudian, mereka berhasil menghuni sekitar 1% benua. Anehnya, lautan abadi sudah mulai terisi kehidupan. Alasannya adalah merancang kehidupan untuk lautan abadi cukup mudah karena jumlah lingkungan yang berbeda di dalam lautan jauh lebih sedikit. 10.000 tahun kemudian, mereka memenuhi lebih dari 25% dunia. Dan 10.000 tahun kemudian, dunia kembali dipenuhi kehidupan. Namun, semuanya berbeda. Ada gunung yang berbeda, celah yang berbeda, hutan yang berbeda, gurun yang berbeda, dan sebagainya. Satu hewan hampir tidak mengeluarkan elemental mana, tapi gabungan semuanya mengeluarkan banyak elemental mana. Pada titik ini, mesin kehidupan secara efektif telah mampu bertahan dengan sendirinya. Ketiganya tidak perlu menambahkan sesuatu yang baru lagi. Tumbuhan dan hewan baru bermunculan dengan sendirinya. Mereka telah melakukan tugasnya. Dunia dipenuhi dengan kehidupan lagi, dan setiap bagian mana yang telah dimonopoli oleh binatang buas dan manusia yang sangat kuat dari masa lalu siap untuk diperebutkan lagi. Sebuah peluang baru bagi dunia. Pada akhirnya, salah satu hewan akan belajar cara menggunakan sedikit mana untuk mengeraskan kulitnya sedikit demi sedikit, sehingga memberikan keunggulan dalam persaingan. Itu akan menjadi binatang pertama. Kemudian, semakin banyak binatang yang belajar cara melakukan itu, dan pada akhirnya, mereka akan membuka kemampuan untuk benar-benar mengumpulkan mana di tubuh mereka dan mengubah serta mengubahnya secara permanen. Dan pada titik tertentu, sesuatu akan menjadi menarik. Mereka akan menjadi manusia yang berulang di dunia baru ini. Tapi semua itu untuk masa depan. Ketika mesin kehidupan sudah mandiri, suatu bentuk pencerahan telah memasuki pikiran mereka bertiga. Konsep kehidupan tingkat 6, kejadian. Bahkan Gregorio pun memahaminya. Sayangnya, karena Gregorio tidak mengetahui semua konsep kehidupan lainnya, kekuatan konsep kejadiannya sangat lemah. Jika dia ingin sekuat yang ada di Abaddon, dia perlu memahami konsep kehidupan lainnya terlebih dahulu. Mereka sudah selesai. Saat Gregorio mengamati dunia yang penuh dengan kehidupan, dia merasa telah melakukan hal yang benar. Dunia ini jauh lebih penuh harapan dibandingkan dunia sebelumnya. Itu sangat indah dan murni. Sementara itu, Abaddon sedang mendesain ulang partnya. Karena dia sekarang memiliki akses ke setiap konsep yang ada, dia akhirnya bisa menyempurnakan jalannya. Akhirnya, Abaddon menciptakan sebuah bola kecil. Itu adalah dunia yang kecil, dan segala sesuatu ada di dalamnya. Saat berikutnya, Abaddon menutup matanya dan menempelkan bola itu ke dahinya. Ding! Semacam suara ajaib bergema di seluruh dunia. Suara ini bahkan berhasil menarik Sang keluar dari keterasingannya. Abaddon tersenyum kegirangan saat Sang memandang Abaddon dengan penuh minat. Saat ini, Sang dapat merasakan bahwa Abaddon telah mencapai hubungan yang sempurna dengan dunia. Faktanya, Spirit Sense Abaddon telah berhenti dibatasi. Sama seperti Sang, Spirit Sense Abaddon telah mencakup seluruh dunia. Namun ketika Sang secara dominan memaksakan kekuasaan dan kemauannya pada dunia, Abaddon bekerja sama dengan dunia. Dunia membantu Abaddon, dan Abaddon membantu dunia. Sepertinya Abaddon telah menguasai dunia. Tapi kemudian, Abaddon mulai mengerutkan kening. Saat berikutnya, Abaddon memandang Sang. Sepertinya aku menemukan Tuhanmu itu, katanya. Sang menyeringai. Semacam kekuatan atau makhluk sedang mengendalikan atrium, Abaddon menjelaskan. Rasanya seperti ada tangan yang kuat dengan paksa meraih bola atrium. Kekuatan ini datang dari tempat kosong tanpa mana. Tempat ini terletak di semacam subdimensi.
Sang memandang Abaddon dengan penuh minat. Apakah ada cara untuk sampai ke sana? Abaddon hanya mengangguk. Saya bisa membuat portal. Bab 1027, Tuhan. Sang hanya terkekeh saat mendengar Abaddon bisa membuat portal menuju tempat dewa. Beri aku waktu sebentar, kata Sang sambil menyeringai. Saat berikutnya, tubuh asli Sang kembali, yang mulai menyusut dan menyusut. Tubuh asli Sang sudah memiliki begitu banyak mana dan entropi di dalamnya sehingga atrium hampir tidak mampu mengatasinya. Jika Sang meningkatkan kepadatannya secara signifikan, atrium kemungkinan besar akan mulai hancur. Namun, sebenarnya itu bukanlah masalah yang besar. Abaddon harus mampu memperbaiki kenyataan. Bagaimanapun, dia pada dasarnya bisa mengendalikan seluruh atrium. Ketika tubuh Sang mulai menyusut, kenyataan semakin berguncang. CRK. Akhirnya, tubuh Sang dikelilingi oleh semacam lubang hitam. Mana dalam jumlah besar melesat ke arah lubang, menghilang ke dalam ketiadaan. Namun sesaat kemudian, Abaddon menggerakkan tangannya, dan lubang itu tertutup rapat. Realitas di sekitar Sang kembali. Tubuh Sang mulai mengecil. Saat ini lebarnya hanya 5 km. Lalu, 4, 3, 2, 1. Saat itulah semuanya berakhir. Pada lebar 1 km, tubuh Sang berhenti menekan. Pada saat ini, Sang merasakan kekuatan keberadaannya dan merasakannya tak tertandingi. Setiap gerakan kecilnya mengoyak atrium, dan Abaddon bahkan mulai berkeringat. Keberadaan Sang begitu kuat sehingga Abaddon pada dasarnya mendukungnya secara eksklusif dengan kekuatannya sendiri. Jika dia berhenti mendukung Sang, sebagian besar dunia akan runtuh dan meledak. Sang akhirnya berhasil. Sang akhirnya menjadi dewa. Pada saat ini, Sang merasa ada semacam rantai di sekelilingnya yang putus. Rasanya seperti kenyataan itu sendiri telah berubah menjadi angka-angka. Semuanya logis. Semuanya masuk akal. Sang bahkan bisa melihat bagaimana keruntuhan dunia di sekitarnya terjadi dan bagaimana Abaddon memperbaikinya. Sekarang, penting untuk dicatat bahwa Sang tidak memahami konsep dunia atau semacamnya. Tidak, Sang hanya bisa merasakan bagaimana kekuatan itu bergerak. Sang tidak sepenuhnya memahami segalanya, tapi perasaannya memberitahunya apakah sesuatu itu ide yang baik atau buruk. Di satu sisi, itu seperti naluri. Sang tidak tahu kenapa dia melakukan sesuatu, tapi dia tahu apa yang akan terjadi jika dia tidak melakukannya. Aku mengerti, pikir Sang sambil tertawa. Bahkan tembok perak pun masuk akal sekarang. Sang tidak tahu persis cara kerja tembok perak itu, tapi dia tahu bagaimana dia bisa melewatinya. Sepertinya seluruh atrium telah berubah dari padat menjadi cair, dan Sang sekarang bebas berenang melewatinya. Keberadaan Sang telah mencapai tingkat di mana dia bahkan tidak perlu lagi berinteraksi dengan realitas atrium. Saat berikutnya, Sang terkekeh. Tiba-tiba, alis Abaddon terangkat karena terkejut, dan dia berhenti berkeringat. Tidak ada lagi ketegangan di dunia. Tampaknya Sang tidak bergerak atau melakukan apapun, namun tekanan yang dialami dunia karena dirinya menjadi jauh lebih mudah untuk ditanggung. Baru saja, Sang seperti orang yang sangat berat berdiri di tengah-tengah trampolin anak-anak. Dan ketika Sang menyadari kebenaran situasinya, dia melakukan hal yang sama dengan berbaring di trampolin, meningkatkan luas permukaan tempat bebannya berada. Akhirnya sampai di sini, ya. Sang berpikir sambil menyeringai. Sang masih ingat betapa luar biasanya kuasa Tuhan di masa lalu. Dewa telah mampu memanggil dan menciptakan apapun yang dia inginkan. Dewa bahkan mampu memberi Sang kekuatan untuk menamparkan Ratu Primordium sampai mati. Namun sekarang, hal-hal tersebut tampaknya tidak terlalu rumit lagi. Penciptaan pedang dan ruang terpisah hanya membutuhkan beberapa konsep. Seseorang seperti Lucius pastinya cukup tahu tentang konsep dunia untuk melakukan hal seperti ini. Terlebih lagi, pembuatan Child of Calamity juga tampaknya tidak terlalu sulit. Sebagai mantan anak bencana, Lucius tahu banyak tentang entropi, dan karena Lucius juga punya kehidupan afinitas, dia pasti juga mengetahui konsep kehidupan, kelahiran tingkat 5. Dengan semua itu, kemungkinan besar Lucius akan mampu menciptakan anak bencana. Lucunya, Lucius bahkan mungkin mengetahui konsep kehidupan dan kematian tingkat 6. Bagaimanapun, ia telah menciptakan alam semesta yang sepenuhnya terpisah. Alam semesta bumi tanpa bumi pada dasarnya juga hanyalah dunia mati, sehingga Lucius dapat memahami konsep terminus, dan dengan menciptakan sesuatu seperti bumi, Lucius juga dapat memahami konsep kejadian. Selain itu, dengan begitu banyak pengetahuan tentang kehidupan dan pikiran yang begitu maju, tidak akan sulit untuk menebak apa yang dipikirkan oleh sebagian manusia. Lucius telah mewakili kekuatan sejati, tapi sekarang, Sang juga telah mencapai kekuatan sejati. Dan Lucius tidak tampak mengesankan lagi. Saat berikutnya, Sang tertawa lagi. Siapa? Kemudian, sebuah portal hitam muncul di samping Sang, dan Abaddon melihatnya dengan penuh minat. Sepertinya kamu tidak membutuhkan bantuanku lagi, kata Abaddon sambil tersenyum tak berdaya. Sang tertawa kecil. Beri aku waktu beberapa menit. Kemudian, tubuh besar Sang melayang melalui portal, dan portal tersebut menutup tepat di belakangnya. Abaddon, Gregorio, Kali, dan bahkan pengarsip sedang melihat ke tempat yang baru saja dikunjungi Sang. Sementara itu, Sang mendapati dirinya berada dalam kehampaan hitam. Namun, kekosongan itu tidak sepenuhnya kosong. Jauh dari sana, ada sumber cahaya yang tak terhitung jumlahnya. Sang telah memasuki alam semesta bumi. Saat ini,
Sang berada di pusat Bima Sakti. Dan di depannya, Sang bisa melihat kastil hitam dan merah mengambang di kehampaan. Tubuh besar Sang perlahan melayang ke kastil, dan saat dia mendekat, tubuhnya menyusut. Sebagai dewa, tidak terlalu sulit bagi Sang untuk memperkecil ukuran tubuhnya. Ketika Sang sampai di gerbang kastil, tubuhnya telah mencapai ukuran kepala manusia. SSSSHHH. Gerbang di depan Sang dibasmi dengan domain entropi miliknya, dan Sang melayang ke dalam kastil. Seluruh kastil hanyalah satu ruangan. Aula panjang berwarna hitam dan merah dengan singgasana di ujungnya. Di singgasana duduk seorang pemuda berambut merah dan hitam. Saat ini, pria ini sedang menyeringai. Sang, kata pria itu sambil terkekeh. Lucius, jawab Sang dengan nada suara serupa. Bab 1028, Kehancuran Tanpa Batas. Sang perlahan melayang ke dalam ruangan tanpa mengatakan apapun lagi. Sang dewa, Lucius, hanya menyeringai geli. CRK. Saat berikutnya, tahta itu hancur ketika air mata hitam merobeknya. CRKSH. Di saat yang sama, lengan dan kaki kiri Lucius meledak menjadi hujan darah. Namun, ekspresi Lucius tidak berubah, dan dia terus duduk di singgasananya yang sebagian hancur dengan tubuhnya yang sebagian hancur. Kau lemah, Lucius, kata Sang sambil melayang mendekat. Kecewa, Lucius bertanya sambil terkekeh. Apakah kamu mengharapkan pertarungan yang epik dan grand final? Tidak, jawab Sang. Sejak saya tahu bahwa Anda adalah Lucius Volstad, saya tahu bahwa Anda tidak akan menjadi tantangan. Aku bahkan mungkin bisa mengalahkanmu sebagai kaisar pedang awal. Lucius tidak langsung menunjukkan reaksi. Oh, ayolah, katanya sambil terkekeh. Aku tahu kamu setidaknya sedikit kecewa. Lagi pula, bukankah tujuanmu adalah membunuhku? Apakah kamu tidak kecewa karena musuh bebuyutanmu begitu tidak berdaya dan lemah di hadapanmu? Ketika Sang sampai di tengah aula, dia berhenti. Ini adalah tempat yang sama di mana Alex pernah berdiri, tapi kali ini, perannya dibalik. Sanglah yang berkuasa, bukan dewa. Kau hanya sekedar tempat peristirahatan, kata Sang. Awalnya, kamu adalah tujuanku, tetapi kamu tahu betul bahwa kamu bahkan tidak cukup layak untuk menjadi tujuanku. Kekuatanku telah jauh melampaui kekuatanmu, dan aku tidak akan berhenti di sini. Seringai Lucius melebar. Benarkah? Tidak akan, jawab Sang. Lucius tertawa kecil. Apakah kamu benar-benar melihat keluar tempat ini? Apakah kamu benar-benar melihat ke balik tembok perak? Sudah, jawab Sang. Ini adalah dunia kekejian. Tentu saja, ketika Sang telah menjadi dewa, dia telah melihat ke balik tembok perak. Apa yang dia temukan adalah hamparan entropi yang hampir tak terbatas yang meliputi atrium. Cukup mengejutkan, tidak ada kekejian di dalam hamparan entropi yang tak terbatas ini. Namun, Sang masih bisa merasakan kekejian di sana. Alasannya adalah entropi jarang berbentuk padat dan stabil. Kekejian sebenarnya tidak ada di dunia kekejian. Kekejian sebenarnya adalah dunia kekejian. Dunia kekejian bagaikan tumpukan salju yang sangat besar, dan kekejian hanyalah sebuah bola salju. Sang hanya bisa merobek sebagian kecil dari hamparan tak terbatas, dan ketika bagian kecil itu memasuki atrium, ia akan bergabung dengan sedikit mana dan berubah menjadi kekejian. Dan jika suatu kekejian dimasukkan kembali ke dalam dunia kekejian, ia akan menyebar lagi. Seperti dugaan Sang di masa lalu, kekejian sebenarnya tidak benar-benar disadari. Mereka hanyalah personifikasi dari entropi, dan entropi ingin menghancurkan mana. Hamparan entropi yang tak berujung telah mengelilinginya. Atrium karena atrium diisi dengan mana, yang menarik entropi. Tetapi apakah kamu sudah melihat melewati kehampaan hitam? Lucius bertanya sambil tertawa kecil. Anda tahu persis bahwa ini terlalu besar, kata Sang. Jumlah entropi di dunia itu setidaknya 1 miliar kali lipat jumlah mana di atrium. Apakah kamu ingin melihat apa yang ada di baliknya? Lucius bertanya. Namun, Lucius tidak menunggu jawaban dan hanya menggerakkan sedikit lengan kanannya. Sesaat kemudian, gambaran kehampaan hitam muncul di depan Lucius. Kamera, di dalam kehampaan dengan cepat bergerak maju hingga akhirnya mencapai akhir dari kehampaan. Dan kemudian, Sang melihatnya. BOOM. 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 Penghancuran. Semuanya dipenuhi dengan kehancuran, kekuatan yang muncul saat mana dan entropi bertemu. Terlebih lagi, skalanya tampak abadi dan tak terbatas. Ketika Sang melihat itu, dia sebenarnya tidak percaya. Hahaha, Lucius tertawa saat menyadari perasaan Sang. Apakah kamu paham sekarang? Apakah kamu akhirnya mengerti? Tidak ada jalan keluar. Tidak pernah ada jalan keluar. Tidak mungkin untuk pergi. Sang hampir tidak menyadari apa yang dikatakan Lucius. Kekuatan yang dipamerkan melampaui apa yang dapat dibayangkan oleh Sang. Sang tahu apa yang akan terjadi jika dia menyentuh ruang di luar kehampaan yang tak terbatas. Dia akan mati. Bahkan jika Sang 1000 kali lebih kuat, dia tetap akan mati. Sang saat ini berada di alam ke-10, tetapi bahkan jika ada alam ke-13 yang teoretis, Sang tetap tidak akan mampu bertahan. Kekuatan di luar kehampaan yang tak terbatas jauh lebih kuat dari Sang saat ini. Jika kita melihat perbedaannya, perbedaan kekuatan antara kekuatan penghancur dan Sang akan sama besarnya dengan perbedaan antara penyihir agung dan Sang saat ini.
Tidak ada harapan. Jika Sang bisa menyerap dunia kekejian, dia mungkin menjadi cukup kuat untuk bertahan hidup. Tapi ada masalah. Dunia kekejian dipenuhi dengan entropi dan sedikit mana. Ya, ada beberapa bagian mana yang tersebar di ruang hampa yang tak terbatas, namun ruang hampa yang tak terbatas itu masih 99,9% terbuat dari entropi. Tentu saja, 0,1% mana dalam kehampaan tak terbatas masih puluhan kali lebih besar dari semua mana di atrium, tapi itu masih belum cukup. Dengan asumsi Sang menyerap semua mana dan entropi dalam jumlah yang sesuai, dia mungkin bisa mencapai pertengahan alam ke-11 yang teoretis. Tapi itu masih belum cukup. Itu tidak mungkin. Sang tidak mungkin menjadi cukup kuat untuk melakukan perjalanan melalui area penghancuran murni yang sangat kuat itu. Hahaha. Sementara itu, Lucius hanya tertawa terbahak-bahak. Sang kembali menatap Lucius. Saat ini, Sang sangat marah dengan tawa Lucius, tapi saat dia melihat lebih dekat ke arah Lucius, Sang menjadi tenang. Dengan visi baru Sang, dia memperoleh kemampuan untuk memahami hal-hal yang belum dapat dia pahami sebelumnya. Retakan. Saat berikutnya, kenyataan di atas Lucius terkoyak, dan sesuatu jatuh dari ketiadaan. Itu adalah tubuh seorang pria berambut pirang. Oh, kamu ingin melihatnya lagi? Lucius bertanya sambil tertawa lagi. Baru saja, tubuh lama asli Lucius telah jatuh ke tanah. Mayat yang ditendang Lucius saat itu. Tentu saja, Sang telah menemukan mayat itu dan menariknya ke dimensi ini. Sesaat kemudian, Sang melihat ke arah Lucius dan mayatnya. Perlahan, beberapa titik mulai terhubung di benak Sang. Dan kemudian, dia mengerti segalanya. Jadi, sebenarnya ada jalan keluarnya, kata Sang sambil fokus pada Lucius. Kamu baru saja mengacau. Bab 1029, 2 Lucius. Alis kanan Lucius berkedut menahan amarah. Bukan aku yang mengacaukannya, ucapnya dengan nada gelap. Saat berikutnya, Lucius menunjuk ke mayat itu. Dia membuatku tetap di sini selamanya. Sang tidak mengatakan apa-apa, tapi dia tahu Lucius benar. Dalam beberapa hal, Lucius ini telah dimasukkan ke dalam situasi ini di luar keinginannya. Ketika Sang melihat ke arah Lucius sebelumnya, dia menyadari sesuatu. Angka-angka yang membentuk keberadaan Lucius tidak sepenuhnya masuk akal. Sepertinya ada sesuatu yang hilang. Sepertinya Lucius bukanlah makhluk yang utuh. Dan ketika Sang melihat mayat itu, dia melihat hal yang sama. Jumlah jenazahnya juga tidak sepenuhnya masuk akal. Tapi ketika mayat dan Lucius disatukan, semuanya menjadi masuk akal. Saat itulah Sang menyadari apa yang telah terjadi. Sekarang, Sang tahu bagaimana mungkin ada Lucius yang mati dan Lucius yang hidup. Sekarang, Sang tahu mengapa Lucius berubah begitu banyak dibandingkan dirinya yang dulu. Sekarang, Sang tahu bagaimana Lucius tua itu meninggal. Dia ingin mendapatkan kuenya dan memakannya juga, iya. Sang bertanya sambil tertawa kecil. Lucius tidak menjawab, tetapi berdasarkan ekspresi kesal dan seriusnya, Sang tahu bahwa dia telah tepat sasaran. Ketika Lucius tua menjadi dewa, dia melihat melewati tembok perak dan menemukan kehampaan kekejian yang tak terbatas, jelas Sang. Dia memasuki kehampaan dan melewatinya sampai dia menemukan keabadian kehancuran di baliknya. Sama sepertiku, dia putus asa melihat pemandangan itu. Lalu, Sang tertawa kecil dengan percaya diri. Tetapi sama seperti saya, dia menemukan solusi cepat. Sebagai anak bencana, kita memiliki kendali atas entropi. Ini berarti kita juga memiliki kendali atas kekosongan entropi yang tak terbatas di sekitar atrium. Kita bisa memerintahkan kekosongan yang tak terbatas untuk mengikuti kita dan menciptakan perisai yang hampir tak terbatas di sekitar kita. Terlebih lagi, karena ada kehancuran di luar sana, berarti ada juga entropi dan mana di luar sana. Dengan beberapa trik, kita bahkan bisa menarik lebih banyak entropi ke dalam kehampaan, yang akan membuat perisai kita tetap kuat. Selama kita terus melakukan perjalanan ke satu arah seperti ini, kita pasti akan menemukan sesuatu yang memungkinkan kita mengumpulkan mana lagi, yang pada gilirannya akan membuat kita menjadi lebih kuat. Atau, dengan mempelajari lebih lanjut tentang mana dan entropi, kita mungkin juga menemukan metode lain untuk menjadi lebih kuat. Meski demikian, pada suatu saat, kita akan menemukan sesuatu yang berbeda di luar sana. Kita hanya perlu meninggalkan atrium dan memerintahkan kekosongan entropi untuk mengikuti kita. Sang terkekeh lagi, tapi disitulah Lucius menjadi sentimental, bukan? Kebencian muncul di mata Lucius saat dia mengingat kembali hari yang menentukan itu. Dia tidak ingin meninggalkan semua temannya, kata Sang. Ya, jika dia meninggalkan atrium dengan kekosongan entropi, dia akan menangani masalah kekejian. Namun, tanpa seseorang yang mengendalikan atrium, kekosongan entropi lainnya akan terbentuk, dan kekejian akan kembali. Terlebih lagi, Lucius akan pergi dengan membawa sebagian besar mana atrium. Jadi, apa yang dilakukan Lucius dalam kasus ini? Dia menciptakanku, kata Lucius saat ini dengan mata menyipit. Sang tertawa kecil. Saya mendengar dari Gregorio bahwa Lucius tampak berkonflik dari waktu ke waktu. Dia adalah seseorang yang selalu baik, tapi terkadang, dia kehilangan kendali dan melakukan hal-hal buruk. Dengan melihat bagaimana realitas dan kehidupan bekerja, Lucius dapat mengetahui mengapa hal ini terjadi. Dan pada akhirnya, dia memutuskan untuk memisahkan angka-angka buruk dari angka-angka baik. Lucius membelah dirinya menjadi dua, kata Sang.
Yang satu adalah pria baik dengan kedamaian batin, dan yang lainnya adalah tumpukan emosi yang mudah berubah dan marah. Dan karena Lucius sekarang adalah pria yang baik, dia juga merasa bersalah, bukan? Sang bertanya. Dia merasa bersalah karena memaksa sebagian dari dirinya untuk selamanya tinggal di atrium, dan dia juga merasa tidak enak karena membawa sebagian besar mana bersamanya. Jadi, dia mengembalikan sebagian besar mana miliknya ke atrium. Namun, sebagai dewa dunia yang baru, pada dasarnya kamu telah menjadi atrium. Kamu adalah dunianya, dan dunia adalah kamu. Itu berarti Lucius pada dasarnya telah memberimu mana. Dan kamu, dan aku membunuhnya, kata Lucius sambil tersenyum puas. Bang! Kemudian, Lucius menendang mayat itu ke dinding. Dia mengeluarkanku dari dirinya sendiri dan memasukkanku ke dalam atrium sendiri, kata Lucius. Aku bahkan tidak punya tubuh. Bisa dibilang dinding perak adalah kulitku, dan atrium sendiri adalah daging, tulang, darah, dan organku. Tubuh ini hanyalah proyeksi, kosong dan tidak ada artinya. Saat berikutnya, Lucius mengertakkan gigi. Aku bahkan tidak bisa menghuni tubuh yang berbeda karena aku telah diintegrasikan ke dalam konsep dunia itu sendiri. Lucius tahu bahwa dia harus menghubungkan hidupku dengan kehidupan atrium. Kalau tidak, aku akan meninggalkan atrium begitu saja. Sama seperti dia mencoba meninggalkanku, Lucius berbicara dengan nada berbisa. Tentu, aku bisa membuat tubuh untuk diriku sendiri, tapi jika aku memasuki tubuh itu, aku akan kehilangan seluruh kekuatanku dan tidak ada lagi. Aku terjebak sebagai dewa atrium selama-lamanya. Sleng, mayat itu muncul kembali di depan Lucius, dan Lucius menendangnya ke dinding lagi. Ini adalah takdir yang dia berikan padaku. Saat berikutnya, seringai gila muncul di wajah Lucius. Dan itulah sebabnya aku membunuhnya. Pertarungan kami sebenarnya tidak mudah. Pada awalnya, dia sebenarnya lebih unggul, tapi dia tidak bisa menyelesaikannya. Dia telah menghubungkan saya ke atrium, yang juga berarti atrium terhubung dengan saya. Jadi, jika aku mati, Lucius pada dasarnya akan menghancurkan atrium karena keberadaannya sudah habis. Dia tidak bisa berpisah lagi. Jika dia membunuhku, dia akan terjebak di atrium selamanya, atau dia akan meninggalkan atrium tanpa Tuhan. Lucius tertawa kecil. Tentu saja, aku menggunakan itu untuk kentunganku, dan pada akhirnya, aku berhasil membunuhnya. Aku menyebarkan mananya ke seluruh atrium, yang pada dasarnya berarti menyerapnya untuk diriku sendiri. Dan kemudian, aku terjebak. Lucius bersandar di singgasananya yang hancur dan menyeringai pada Sang. Nah, sekarang kamu sudah tahu. Apa yang akan kamu lakukan? Bab 1030, Empati. CRKSH. Air mata hitam raksasa merobek tubuh Lucius, menghancurkannya dan menyebarkan serpihannya ke seluruh aula. Itulah yang akan aku lakukan, kata Sang sambil terkekeh. Ya, itu dia, Tuhan, Lucius, sudah mati. Seperti itu. Lucius telah menceritakan semua yang perlu diketahui Sang, dan tidak ada alasan lagi untuk membuatnya tetap hidup. Jadi, Sang baru saja membunuhnya. Saat berikutnya, keinginan atrium lenyap. Tidak ada lagi yang mengendalikan atrium. Tunggu, Sang mentransmisikan ke Abaddon yang jauh. Jangan dulu menguasai dunia. Abaddon bisa merasakan keberadaan Sang, dan dia hanya mengangguk. Tentu saja, saya akan meninggalkan dunia ini sebentar untuk memastikan sesuatu, kata Sang. Saya akan kembali dalam 6 bulan ke depan. 6 bulan, Abaddon bertanya dengan heran, mengapa Sang memerlukan waktu begitu lama? Ya, jawab Sang, atrium dikelilingi oleh kekosongan entropi yang hampir tak terhingga, dan aku perlu melakukan perjalanan ke tepinya untuk memastikan sesuatu. Butuh waktu sekitar 6 bulan atau lebih untuk pergi ke sana dan kembali. Abaddon mengerutkan alisnya, kedengarannya buruk. Lagi pula, jika ada awan entropi di sekitar atrium, mungkin akan sulit untuk melewatinya. Mudah-mudahan, Sang bisa membantu mereka melewatinya. Tentu saja, jawab Abaddon. Sang memutus koneksi dan membuat portal. Setelah melayang melalui portal, Sang mendapati dirinya berada dalam kehampaan tak terbatas yang dipenuhi entropi. Di belakang Sang ada bola perak yang sangat besar. Itu adalah atrium. Sang melebar ke ukuran penuhnya dan menembak ke satu arah. Saat berikutnya, seekor hewan yang tampaknya acak di atrium lahir dengan ketertarikan pada api, es, cahaya, dan kegelapan. Anak bencana yang lama telah pergi, dan anak bencana yang baru telah diciptakan oleh entropi. Namun hal itu tidak akan menjadi masalah untuk waktu yang lama. Sang melakukan perjalanan ke depan untuk waktu yang sangat lama. Kemanapun dia memandang, dia hanya melihat kehampaan entropi yang tak terbatas. Akhirnya, Sang mencapai tepi kehampaan yang hampir tak terbatas. Itu menegaskannya, pikir Sang sambil melihat kekuatan kehancuran yang tak terbayangkan di depannya. Lucius tidak berbohong. Sang melihat sekeliling lagi, tapi pada akhirnya, dia terbang kembali ke atrium. Sang memasuki atrium tanpa masalah apapun dan muncul di tempat istana penghakiman dulunya berada. Abaddon, Kali, dan Gregorio dengan cepat tiba di tempat itu dan memandang Sang dengan cemas. Bisakah mereka akhirnya pergi? Bisakah mereka akhirnya melihat dunia luar? Seperti apa dunia luarnya? Ada beberapa masalah, kata Sang sambil memandang mereka bertiga.
Mereka bertiga menjadi gugup. Kemudian, Sang memberi tahu mereka segalanya tentang kekosongan entropi yang tak terbatas dan kekuatan kehancuran yang tak terbayangkan di baliknya. Sang tidak memberi tahu mereka tentang Lucius karena dia tidak ingin menjelaskan semua itu. Ketika mereka mendengar tentang kekuatan penghancur, mereka bertiga menjadi ketakutan. Mereka tidak bisa pergi. Mungkin ada cara untuk pergi, kata Sang. Namun, kamu harus memberiku waktu sekitar 1 hari atau lebih. Mereka bertiga masih gugup, tapi sebenarnya tidak ada yang bisa mereka lakukan, jadi mereka hanya mengangguk. Sang pergi lagi dan muncul kembali di kastil luar angkasa Lucius. Saat Sang melayang melewati aula, beberapa pemikiran melintas di benaknya. Dulu ketika Sang mengetahui bahwa dia bisa berubah pikiran dengan entropi, dia telah mempertimbangkan sesuatu. Haruskah dia menyingkirkan bagian yang membuatnya bisa merasakan empati? Pada akhirnya, dia memutuskan untuk tidak melakukannya. Lagi pula, bagaimana jika dia membutuhkannya? Dan dalam hal tertentu, dia membutuhkannya saat ini. Menurut uraian Gregorio, Lucius pada umumnya adalah orang yang baik dan suka menolong dengan inti gelap yang terkadang pecah. Dalam hal tertentu, saya sebaliknya. Saya orang yang sangat egois, tapi saya juga menjaga Kali, Abaddon, Gregorio, dan pengarsip tetap hidup. Apakah ada alasan untuk menjaga mereka berempat tetap hidup? Apakah itu berguna? Tidak. Namun, aku masih melakukannya. Aku tidak ingin mengkhianati janji yang kubuat pada Gregorio. Aku tidak ingin mengkhianati bantuan Abaddon. Masih ada rasa kemanusiaan yang tersisa dalam diriku. Kelenturan. Waktunya mengubahnya, pikir Sang sambil menyeringai. Saat berikutnya, Sang melihat angka-angka yang membentuk dirinya. Lucius menggunakan kekuatannya sebagai dewa untuk menyucikan dirinya. Dia menyingkirkan pikiran kotornya dan menjadi orang yang damai dan baik. Namun, orang yang damai dan baik pasti akan dimanfaatkan dan mati pada akhirnya. Lucius mati karena kebodohannya sendiri. Saya tidak akan membuat kesalahan yang sama. Saat berikutnya, Sang mulai menangisi keberadaannya. Segera, Sang diserang dengan rasa sakit yang luar biasa, tapi dia bahkan tidak bereaksi. Sang tidak asing dengan rasa sakit, dan dia mampu mengatasi setiap rasa sakit yang bisa dibayangkan. Siapa? Di saat yang sama, seorang pria dengan rambut hitam dan pedang hitam muncul di aula. Namun, pria itu berubah menjadi mana dan entropi dalam sekejap. Ini adalah Dewa Kekejian. Seberapa kuatkah Dewa Kekejian? Tidak ada yang tahu. Sang tidak tertarik untuk mencari tahu dan langsung membaginya menjadi entropi dan mana sebelum dia bisa melakukan apapun. Sang memanggil Dewa Kekejian karena satu alasan sederhana. Mana? Sebuah portal muncul di depan Sang, dan bola hitam entropi terbang melewatinya. Sang telah mengambil entropi Dewa Kekejian dan melemparkannya ke dalam kekosongan entropi yang tak terbatas. Sekarang, hanya mana yang tersisa? Cukup, pikir Sang sambil terkekeh. Kamu tidak membutuhkan seluruh tubuh. Saat berikutnya, keinginan Sang mencengkeram atrium dengan keras dan memasukkan sebagian dirinya ke dalamnya. Prosesnya menyakitkan, tetapi semakin jauh prosesnya, semakin keras Sang tertawa. Kelemahan. Sang berteriak. Kelemahanku adalah meninggalkan tubuhku. Tawa Sang semakin keras. Perlahan-lahan, bahkan sisa empati pun meninggalkan jiwanya. Dan sekitar 1 jam kemudian, semuanya berakhir. Bang! Seorang pria berambut pirang terlempar ke dasar kastil. Pria itu tampak sangat mirip dengan tubuh manusia Sang. Satu-satunya perbedaan adalah dia sepenuhnya manusia dan warna rambutnya berbeda. Selain itu, tidak ada sedikit pun entropi di dalam dirinya. Dia adalah manusia yang utuh. Berbaring di tanah, pria itu perlahan membuka matanya, yang kemudian melebar karena terkejut. Hahaha. Sang tertawa ketika dia melihat manusia menyedihkan di depannya. Kemarahan dan kebencian yang tak terbatas muncul pada manusia di depan Sang. Sial, saat berikutnya, air mata hitam yang menakutkan merobek bola hitam itu adalah Sang. Hahaha. Namun, Sang tidak berhenti tertawa. Oh, manusia bodoh, kata Sang dengan nada mengejek. Apakah kamu benar-benar percaya aku akan memberimu kekuatan untuk menyakitiku? Aku tidak naif seperti Lucius. Bang, beberapa air mata hitam lagi merobek Sang, tetapi tidak dapat melukainya sama sekali. Mati, pria itu berteriak. Aku ingin kamu mati. Kamu monster, aku membencimu. Bang, saat berikutnya, sulur keluar dari bola hitam dan mendorong pria itu ke tanah. Pria itu tidak mampu menolak sedikit pun. Kenapa sangat marah? Sang bertanya sambil terkekeh. Lagi pula, aku sudah membebaskanmu. Kamu akhirnya bisa melakukan apapun yang kamu ingin lakukan. Kamu harusnya berterima kasih padaku. Alex. Bab 1031, Alex. Alex mengertakkan gigi karena kebencian. Berterima kasih. Dia berteriak. Kamu membunuh semua orang yang membantu kami. Kamu membunuh Jeral. Kamu membunuh semua raja penyihir yang membantu kami. Kamu membunuh Agon. Kamu mengakhiri seluruh kehidupan di atrium. Kamu monster. Hahaha. Sang hanya tertawa. Dan aku tidak merasakan apa-apa. Sang berteriak di sela-sela tawanya. Aku tidak merasa bersalah. Aku akan melakukannya lagi. Dan lagi. Mataku akhirnya terbuka. Aku akhirnya bisa melihat diriku di masa lalu apa adanya. Lemah.
Aku lemah. Empati adalah kelemahan. Perasaan terhadap orang lain adalah kelemahan. Di dunia ini, kamu hanya bisa mengandalkan dirimu sendiri. Hahaha. Beberapa air mata mengalir deras ke seluruh tubuh Sang, tapi dia hanya terus tertawa. Kau menyedihkan sekali, Alex, teriak Sang sambil tertawa. Bang, Sang melukai Alex dengan salah satu sulurnya. Sebagian besar tubuh Alex terkoyak, dan Sang hanya mengangkat Alex tinggi-tinggi dengan tubuhnya. Dan kamulah alasannya, kata Sang sambil menyeringai. Kamu adalah kelemahanku, dan karena telah membuatku lemah begitu lama, aku akan menghukummu dengan hal terburuk yang bisa kubayangkan. Keabadian karena tidak bisa menjadi lebih kuat. Alex mengertakkan gigi karena kebencian. Kaulah dewa dunia ini sekarang, Alex, kata Sang sambil menyeringai. Apakah kamu merasakannya? Dunia, Atrium. Itu kamu sekarang. Jika Atrium mati, kamu mati. Tapi aku juga melakukan sedikit perubahan karena aku tidak sebaik Lucius. Ya, kalau Atrium mati, kamu mati, tapi kalau mati, Atrium juga mati. Dinding perak sekarang secara intrinsik terhubung dengan pikiran Anda. Jika kamu pingsan atau mati, tembok perak akan berhenti berfungsi, dan benda-benda di luar tembok perak akan masuk. Alex, kamu pria yang baik. Lucius bilang begitu, bukan? Anda tidak akan melakukan bunuh diri jika itu berarti menghancurkan kuadriliun nyawa, bukan? Hahaha. Sang tertawa keras. Darah mengalir keluar dari mulut Alex saat dia menggemeretakkan giginya menjadi debu. Alex sangat membenci Sang. Sayangnya, ini bukanlah perasaan baru. Sang selalu menekan Alex. Alex selalu berusaha meyakinkan Sang untuk memiliki beberapa teman dengan mengisinya dengan penyesalan dan rasa bersalah. Tapi setiap kali itu terjadi, Sang meledak-ledak dan melawan perasaan ini dengan membunuh lebih banyak lagi. Dan ketika Sang membunuh Gerald, Alex telah dikurung sepenuhnya. Namun, Alex masih melihat semua yang dilakukan Sang. Baginya, itu seperti seseorang telah mengambil kendali atas tubuhnya dan memaksanya melakukan kekejaman. Pokoknya, kata Sang sebelum melemparkan Alex ke ujung lain aula. Saya pikir dunia luar yang liar dan tak terbatas memanggil saya. Aku harap kamu tidak keberatan aku meninggalkanmu di sini untuk menjaga semuanya, kan? Sang berkata sambil tertawa mengejek. Hei, setidaknya aku membawa kekejian itu bersamaku. Setidaknya itu sesuatu, kan? Sang berbalik dan tertawa keras. Pokoknya, aku harus pergi. Tetaplah di tempatmu sekarang, oke? Saat berikutnya, sebuah portal hitam muncul, dan Sang melayang melewatinya. Dan kemudian, portalnya ditutup. Kesunyian, krek. Kuku Alex menembus lantai kastil karena kebencian, penindasan, dan kemarahan. Sang telah pergi. Saat berikutnya, Alex merasakan sesuatu berubah di balik tembok perak. Entropi telah hilang. Tapi sekarang, kekuatan kehancuran yang tak terbayangkan berada tepat di samping atrium. Untungnya, tembok perak menahan kekuatan penghancur. Alex tahu bahwa atrium mungkin dulu seperti ini. Lagi pula, kekejian baru muncul sekitar 1 juta tahun yang lalu. Setidaknya, saat itulah pengarsip memperhatikan mereka untuk pertama kalinya. Dalam jangka waktu yang lama, awan entropi telah terbentuk di sekitar atrium, dan ketika awan tersebut telah mencapai kepadatan tertentu, yang dimiliki oleh kekejian muncul. Karena awan entropi kini telah hilang, maka tidak akan ada lagi kekejian. Selain itu, sejak entropi berkumpul, atrium hanya sangat pelan, tidak sulit bagi Alex untuk membubarkannya lagi. Ini berarti tidak ada satupun kekejian yang akan muncul lagi di dunia. Setidaknya aku menepati janji itu, pikir Alex dengan penuh penyesalan. Aku minta maaf, semuanya. Aku minta maaf karena telah mengecewakanmu. Kehidupan di atrium masih mengalami riset, tapi setidaknya kekejian sekarang sudah hilang. Namun, itu sama sekali tidak membantu perasaan Alex. Alex juga ingin melihat sisi luarnya dan menjadi lebih kuat. Tapi sekarang, dia terjebak di atrium. Selamanya. Saat berikutnya, Alex merasakan spirit sense menyapu dirinya, dan dia mengertakkan gigi karena kebencian. Abaddon, kamu adalah bagian dari alasan mengapa seluruh kehidupan dimusnahkan. CRRRRK. Saat berikutnya, sepotong logam yang sangat keras dan tahan lama terlempar dari tanah di suatu tempat di atrium. Sesaat kemudian, potongan logam itu dikompres, dan berubah bentuk. Bersinar, potongan logam itu menghilang dan muncul di depan Alex. Itu adalah pedang putih yang bersinar. Mata Alex terbuka karena marah dan benci. Bersinar, Alex menghilang. Bersinar, dan muncul kembali di depan Abaddon, Kali, dan Gregorio. Mereka bertiga memandang dengan terkejut pada orang di depan mereka. Orang ini agak mirip Sang, tetapi auranya benar-benar berbeda. Alex memandang Abaddon dengan kebencian yang tak ada habisnya. Alex sekarang adalah dewa dunia, dan mana atrium adalah mana miliknya. Abaddon masih seorang kaisar penyihir puncak, yang berarti lebih dari 10 kaisar penyihir puncak mana berada di dalam atrium. Bersama dengan mana milik Alex sendiri, dia memiliki akses ke mana lebih banyak daripada dewa normal. Selain itu, karena Alex mengetahui semua yang diketahui Sang, dia juga memiliki semua teknik dan pengalaman Sang. Ini adalah seseorang dengan spirit sense 7 kali lipat di alam dewa. Alex adalah dewa pedang. Mata Abaddon membelalak ketakutan.
Alex mengangkat pedangnya. Retakan. Realitas terkoyak. Abaddon dipotong menjadi potongan-potongan darah, yang kemudian diubah menjadi partikel kecil melalui jutaan potongan kecil. Abaddon sudah mati. Kali nyaris tidak bisa bereaksi sebelum hal yang sama terjadi padanya juga. Dalam sekejap, mana mereka tersebar ke seluruh dunia. Namun, Alex tampak tidak senang sama sekali. Gregorio memandang dengan ketakutan dan ketakutan pada orang di depannya. Sang, dia bertanya dengan ketidakpastian. Apakah itu kamu? Alex menarik napas dalam-dalam. Lalu, dia menatap Gregorio dengan mata menyipit. Kau terlibat, kata Alex. Tanpamu, Sang tidak akan pernah bisa menghancurkan dunia. Demi tujuan egoismu sendiri, kamu rela mengorbankan semua orang dan segalanya. Kamu tidak lebih baik dari Sang. Keberadaan Gregorio dipenuhi dengan kengerian. Namun Gregorio tidak punya kesempatan untuk merasakan penyesalan atau kengerian lagi. Alex membunuhnya dalam sekejap. Kesunyian, Abaddon, Kali, dan Gregorio tewas. Dan Alex, dia hanya meletakkan kepalanya di tangannya. Dia tidak senang. Dia terjebak di sini, selamanya. Sesaat kemudian, Alex melihat pedang di tangannya dengan gigi terkatup. Dia memindahkan pedang ke lehernya. Tapi kemudian, spirit sense-nya tanpa disadari menyebar ke seluruh dunia. Saat ini, kehidupan telah pulih. Itu cantik. Dunia ini indah. Itu penuh dengan potensi tak terbatas yang belum dimanfaatkan seperti anak yang baru lahir. Alex kembali menatap pedangnya, dan air mata mengalir dari matanya. Akhirnya, Alex hanya melemparkan pedangnya ke samping. Dia tidak bisa melakukannya. Dia tidak bisa bunuh diri. Dia terjebak di atrium selamanya. Saat berikutnya, Alex melihat ke arah selatan. Alex dan pengarsip saling memandang. Alex tidak ingin membunuh pengarsip. Bagaimanapun, pengarsip telah melakukan yang terbaik untuk membunuh Sang. Kurasa kita akan saling mengenal dengan baik di masa mendatang, kata Alex sambil menghela nafas tak berdaya. Pengarsip memandang Alex dengan alis berkerut. Bab 1032, Keabadian. Waktu berlalu. Alex menceritakan semuanya kepada pengarsip. Tidak ada alasan untuk merahasiakan apapun. Setelah pengarsip mendengar semuanya, dia akhirnya mengerti apa yang terjadi. Pada akhirnya, pengarsip tidak yakin apa yang harus dia rasakan. Setiap kaisar penyihir bermimpi suatu hari nanti meninggalkan atrium. Namun, mimpi itu kini dipastikan mustahil. Jadi, sebenarnya sudah berakhir, dan pengarsip telah mencapainya. Bahkan menjadi dewa tidak akan mengubah apapun. Ya, pengarsip akan menjadi lebih kuat, tetapi tidak ada hal lain yang berubah. Dia akan tetap terjebak di atrium selamanya. Tidak ada bedanya. Saat ini, Alex dan pengarsip adalah satu-satunya manusia yang ada. Setelah berbicara lama, Alex menawarkan pengarsip untuk menjadi dewa juga. Namun, pengarsip menolak. Pengarsip ingin dunia memiliki lebih banyak mana. Jika dia menjadi dewa, atrium tidak akan memiliki cukup mana lagi untuk dewa lain. Pengarsip masih punya harapan. Suatu hari nanti, mungkin dunia akan melahirkan seorang jenius yang belum pernah terjadi sebelumnya. Mungkin, orang itu bisa menemukan jalan melewati kehancuran abadi di sekitar atrium. Namun, jika pengarsip menjadi dewa sekarang, orang itu tidak akan bisa menjadi dewa tanpa pengarsip mati. Jelas sekali, pengarsip tidak ingin mati. Itulah sebabnya pengarsip memutuskan untuk tetap menjadi kaisar penyihir puncak. Alex menceritakan sekelumit harapan sang pengarsip. Dan dengan demikian, waktu berlalu. Alex dan pengarsip mempelajari dinding perak, entropi, dan kehancuran abadi di luar atrium. Mereka belajar banyak, namun pada akhirnya, tidak ada lagi yang bisa dipelajari. Setidaknya, pikiran mereka belum cukup maju untuk memahami entropi, mana, dan kehancuran sepenuhnya. Pada titik tertentu, segala sesuatunya tidak lagi masuk akal, dan sepertinya semuanya berubah menjadi omong kosong. Saat itu telah tiba 300.000 tahun setelah Sang pergi. Saat ini, berkat Alex dan pengarsip, manusia telah muncul kembali di dunia, dan mereka telah menciptakan banyak jalur berbeda. Tentu saja, binatang buas juga ada di sana, dan mereka sedikit lebih kuat daripada manusia. Atrium telah berubah menjadi sesuatu yang tidak dapat dikenali dari sebelumnya. Alex dan pengarsip berhenti mencoba memahami kekuatan fundamental dari keberadaan. Itu tidak mungkin. Saat itulah Alex memutuskan untuk memahami semua konsep yang ada di atrium. Karena dia terjebak di dunia ini, dia memutuskan untuk mempelajari semua yang dia bisa tentang dunia ini. Dengan pikiran Alex yang kuat, dia hanya membutuhkan waktu 50.000 tahun untuk memahami semua konsep kecuali konsep kehidupan. Namun setelah sejuta tahun berikutnya, Alex bahkan memahaminya. Lalu, tidak ada lagi yang perlu dipelajari. Saat ini, dunia telah mengalami soft reset lagi. Itu tidak semutlak yang dilakukan Sang, tapi bisa digambarkan sebagai kiamat. Banyak orang dan binatang kuat yang mati. Dan kemudian, kehidupan menjadi lebih kuat lagi. Jutaan tahun kemudian, Alex menyadari sesuatu. Meskipun tidak ada satupun kekejian sejak saat itu, jumlah mana di dunia masih tetap ada. Angka tersebut hanya menurun sekitar 0,001%, namun hal tersebut masih menandakan adanya finalitas tertentu. Tentu saja Alex dan pengarsip mencari sumbernya, dan mereka menemukannya. Potongan-potongan kecil entropi yang tak terbayangkan muncul secara acak di dalam atrium.
Potongan-potongan ini sangat kecil sehingga langsung meledak tanpa ada yang menyadarinya atau peduli. Mungkin diperlukan waktu lebih dari 1 triliun tahun sebelum mereka memusnahkan semua mana di dunia. Namun, pada akhirnya mereka tetap akan memberantasnya. Tentu saja hal itu semakin memperburuk suasana. Apakah benar-benar tidak ada harapan? Jutaan tahun lagi telah berlalu. 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 Itu tidak pernah berakhir. Jutaan tahun lagi telah berlalu. Jutaan tahun lagi telah berlalu. Semuanya sama. Tidak ada yang berubah. Tidak ada lagi yang perlu dipelajari. Alex tidak bisa menjadi lebih kuat. Alex mengetahui setiap partikel kecil di dunianya seperti punggung tangannya, dan dia bahkan mampu meramalkan apa yang akan terjadi bertahun-tahun sebelumnya. Keabadian. Baru sekarang Alex perlahan menyadari apa arti keabadian. Jutaan tahun lagi telah berlalu. Jutaan tahun lagi telah berlalu. Jutaan tahun lagi telah berlalu. Alex bahkan tidak berpikir aktif lagi. Dia baru saja ada di sana. Tidak ada lagi yang perlu dipikirkan. Tidak ada yang bisa dilakukan tubuh atau pikiran Alex. Tidak ada apa-apa. Dia baru saja ada di sana. Tidak ada tujuan. Tidak ada tujuan. Tidak ada harapan. Tidak ada apa-apa. Jutaan tahun lagi telah berlalu. Jutaan tahun lagi telah berlalu. Jutaan tahun lagi telah berlalu. Alex merasakan sakit. Keberadaan menjadi tak tertahankan. Alex melihat pedang kuat yang dia ciptakan sepanjang hari. Dia ingin mengakhirinya, tapi jika dia melakukannya, Atrium juga tidak akan ada lagi. Konflik batin itu abadi. Alex hanya ingin mati, tapi dia tidak bisa. Setiap detik terasa seperti 1 jam setiap kali Alex berada dalam konflik batin. Dia hanya ingin semuanya berakhir. Silakan, silakan. WHOOOOM. Tiba-tiba, kepala Alex terangkat. Baru saja, sesuatu telah terjadi. Alex melihat ke sebuah pulau terpencil di sebelah utara atrium. Di dalam gua, jauh di bawah tanah, ada sesuatu yang berubah. Ada sesuatu yang baru, sesuatu yang belum pernah dilihat Alex sebelumnya. Itu semacam gerbang emas. Namun, di tengah gerbang, hanya ada kehampaan. Alex mengenali ketiadaan sebagai entropi, tapi entah kenapa, entropi jenis ini berbeda dari yang biasa dia lihat. Entah bagaimana rasanya, mistis. Aneh sekali. Alex menghilang dan muncul kembali di depan gerbang. Alex tidak tahu apa gerbang ini atau bagaimana dan mengapa gerbang itu tiba-tiba muncul. Untuk sesaat, Alex hanya melihat ke arah gerbang. Lalu, dia mengulurkan tangan kanannya dan menyentuh bingkainya. Mata Alex membelalak kaget. Itu sangat sulit. Dia tidak bisa menghancurkannya. Kita harus ingat bahwa tidak ada yang tidak bisa dihancurkan Alex. Namun, entah kenapa, kekerasan gerbang ini melebihi apapun yang pernah disentuh Alex. Tapi ketika Alex melihat ke dalam gerbang, dia merasakan sesuatu. Ketakutan yang mendalam, teror yang sebenarnya, seluruh keberadaannya memberitahunya bahwa dia akan mati jika dia masuk. Semua nalurinya mengatakan kepadanya bahwa bertahan hidup adalah hal yang mustahil. Namun, gerbang ini mewakili sesuatu yang baru. Mungkin ada yang bisa Alex lakukan. Mungkin, gerbang ini bisa memberinya jalan keluar dari atrium. Tapi kemudian, Alex menyadari masalahnya. Jika dia memasuki gerbang, atrium akan kehilangan koneksi dengannya, dan atrium akan hancur. Sekali lagi, Alex terjebak dalam konflik batin. Dia harus memilih antara harapan potensial untuk dirinya sendiri dan atrium. Alex berjuang. Namun, sebelum Alex mengambil keputusan, sesuatu terjadi. Bang! Mata Alex membelalak ketakutan ketika gerbang di depannya meledak ke samping seperti baru saja ditendang seseorang. Aku bilang, berhentilah melakukan itu. Alex memandang dengan kaget pada, apa ini? Itu semacam bayangan perak. Itu tampak seperti bayangan perak 2 dimensi seorang pria. Alex belum pernah melihat sesuatu atau orang seperti itu. Sial, ini semakin menjengkelkan. Teriak bayangan perak itu dengan kesal. Kemudian, bayangan perak beralih ke Alex dan memandangnya. Pada saat itu, Alex merasa bayangan perak mengetahui segalanya tentang keberadaan dan sejarah Alex dalam sekejap. Oh wow, kata bayangan perak itu beberapa saat kemudian. Kamu punya masalah, kawan. Bung, Alex mengulangi dengan kaget. Tapi, hei, jangan khawatir, aku hanya tahu orang yang bisa membantumu. Kata bayangan perak itu dengan nada ceria. Bersinar. Kemudian, sebuah kartu kecil muncul di depan Alex, dan dia melihatnya dengan kaget. Klinik Kesehatan Mental Gravitas. Alex membaca dengan bingung. Bab 1033, Epilog. Saya merasa tidak enak karena saya tahu persis apa yang akan dia lakukan, kata Alex. Alex, ingat apa yang kita bicarakan, kata seorang pria tua dengan rambut beruban sambil bersandar di kursi yang nyaman. Alex menghela nafas. Sang adalah aku. Aku Sang, ulang Alex dengan nada bosan dan terlatih. Ya, kata pria yang lebih tua. Meskipun kalian berdua telah terpecah menjadi 2, kalian masih orang yang sama sebelumnya. Ada kalanya ada banyak orang yang hidup dalam pikiran, tubuh, dan jiwa yang sama, tapi tidak demikian halnya dengan Anda. Apapun yang dilakukan Sang juga merupakan perbuatanmu. Kamu tidak bisa begitu saja menyerahkan semua tanggung jawab ke pundak Sang.
Alex menghela nafas sekali lagi. Aku mengerti, tapi rasanya tidak seperti itu. Lagi pula, aku tidak bisa membayangkan melakukan hal-hal ini. Bukan itu diriku yang sebenarnya. Yang penting bukanlah siapa dirimu, tapi sebagian dari siapa dirimu sebenarnya, jawab pria yang lebih tua. Mungkin lebih mudah untuk menerima bahwa kamu adalah Sang di masa lalu ketika mengingat bahwa kamu tidak lagi terhubung dengan Sang di masa sekarang. Lagi pula, aku telah memperbaiki bagian yang tidak lengkap dari rohmu. Kamu sekarang sepenuhnya menjadi dirimu sendiri. Alex mengangguk lagi. Mungkin, katanya dengan ketidakpastian. Kesunyian. Kapan aku bisa pergi? Alex bertanya. Aku sudah bilang padamu, kata pria yang lebih tua sambil mencondongkan tubuh ke depan di kursinya, setelah kamu menyelesaikan mata kuliah wajib untuk kebahagiaan jangka panjang. Klinik Kesehatan Mental Gravitas telah merawat Sexillions dewa, dan penghancur surga. Kami tahu apa yang kami lakukan, dan kami tahu masalah apa yang dialami hampir semua makhluk abadi. Masalah yang paling umum adalah menetapkan kekuasaan sebagai tujuan Anda, bukan sebagai alat untuk mencapai tujuan. Dalam kasusmu, itu adalah balas dendam dan penyesalan. Kebencianmu pada Sang terlalu kuat. Saya percaya membalas dendam adalah yang terbaik bagi Anda, tetapi pertama-tama, Anda harus mencapai pola pikir yang memungkinkan pikiran Anda pulih setelah balas dendam. Jika Anda tidak memilikinya, Anda hanya akan merasa hampa. Alex menghela nafas lagi. Saya mengerti. Semua ini untuk yang terbaik. Pria yang lebih tua itu mengangguk. Tuan Bauer, bagaimana kabar pengarsip? Alex bertanya. Baiklah, kata lelaki tua itu sambil terkekeh. Dia baru saja mencapai alam Raja Abadi. Ketika Alex mendengar itu, dia harus menghela nafas lagi. Dia juga berharap bisa keluar dari atrium dan memasuki kosmos yang benar-benar berfungsi. Tapi pertama-tama, dia harus menyelesaikan terapinya. Ketika Alex menerima kartu nama gravitas dari bayangan, dia mengikuti instruksi di kartu itu dan menelepon seseorang. Beberapa waktu kemudian, Tuan Bauer muncul di atrium. Setelah berbicara sebentar, Pak Bauer memberitahu Alex di mana dia sebenarnya berada dan apa itu atrium. Ternyata atrium adalah sebuah kosmos, namun belum lengkap. Kosmos pada dasarnya adalah bola mana yang sangat besar, yang sebenarnya disebut energi. Energi tersebut dikelilingi oleh kekuatan yang disebut keseimbangan, yang memiliki kemampuan untuk memisahkan energi dari entropi, yang sebenarnya disebut kematian. Kekuatan kehancuran yang tak berkesudahan disebut brutalitas, dan brutalitas tak terbatas di luar kosmos disebut kekacauan primal. Primal chaos tidak ada habisnya, dan hanya penghancur surga yang bisa bertahan di dalamnya tanpa mengalami kematian. Berdasarkan kepadatan energi atrium, Alex berada di sekitar 5 alam utama di bawah penghancur surga. Biasanya kosmos terhubung dengan kosmos lain, namun karena alasan tertentu, atrium tidak terhubung dengan kosmos lain. Alex mengira dia tidak akan pernah tahu mengapa semua ini terjadi, namun Merbauer hanya memutar balik waktu dan melihat apa yang terjadi. Rupanya, seseorang di alam dewa, yaitu alam tempat Alex berada, telah berhasil belajar sedikit tentang keseimbangan dan energi, dan mereka memutuskan untuk menciptakan kosmos mereka sendiri. Namun, kekuatan mereka terlalu lemah untuk menciptakan kosmos yang berfungsi penuh, dan keinginan mereka dihancurkan oleh primal chaos. Mereka pada dasarnya menciptakan ruang yang sepenuhnya terisolasi dengan energi tetapi tidak ada cara untuk mengumpulkan lebih banyak energi. Biasanya, kosmos menarik energi melalui dinding perak, yang berfungsi sebagai filter. Tapi itu tidak berhasil di sini. Dinding perak di atrium benar-benar merupakan penghalang yang hampir tidak bisa ditembus, dan tidak memiliki kemampuan untuk menyaring energi dari primal chaos. Hal ini telah menciptakan kosmos yang lemah dan tidak berfungsi, yang secara acak hanyut dalam kekacauan primal. Tidak ada yang akan pernah menemukan atrium. Itu jika konflik batin Alex tidak memunculkan gerbang kematian. Rupanya, ada semacam masalah dengan kematian, dan gerbang kematian muncul di hadapan orang-orang, layak di kosmos berbeda. Tapi, rupanya, hal itu tidak menyelesaikan apapun karena kursi sudah terisi. Itu pada dasarnya hanyalah naluri bodoh dan tidak berguna yang menghancurkan dunia tanpa alasan atau tujuan. Seseorang sedang berhadapan dengan gerbang kematian di seluruh kosmos, dan Alex telah melihat orang itu. Itu adalah bayangan perak. Tanpa gerbang kematian, Alex masih akan terjebak dalam keputusasaan selamanya. Tentu saja, setelah Tuan Bauer melihat penciptaan kosmos aneh ini, dia langsung mengintegrasikannya ke dalam kosmosnya sendiri. Atrium sekarang menjadi bagian dari kosmos yang jauh lebih besar, triliunan kali lebih besar. Dan yang terbaik dari semuanya, energi di kosmos malah meningkat, bukannya menurun. Atrium diintegrasikan sebagai dunia tinggi di kosmos ini, dan energi di atrium berlipat ganda. Saat ini, banyak dewa muncul di dunia, dan ketika mereka muncul, mereka akan naik ke dunia berikutnya, di mana mereka bisa bertemu dewa lain dan menjadi lebih kuat. Finalitas atrium yang mengerikan telah berakhir. Tentu saja, Tuan Bauer juga telah memutuskan hubungan antara Alex dan atrium, menjadikan Alex kembali menjadi orang yang mandiri sepenuhnya. Dan setelah Alex menyelesaikan terapinya, dia akan diizinkan untuk memulai dari awal lagi di salah satu dunia bawah milik Tuan Bauer. Di sana, dia akhirnya memiliki kesempatan untuk tumbuh menjadi penghancur surga. Dan kemudian, Alex bisa mencari Sang dan membalas dendam.
Menurut Tuan Bauer, Sang masih hidup dan sedang dalam perjalanan menuju kosmos, namun masih memerlukan waktu sekitar 5 juta tahun hingga dia tiba di sana. Selain itu, Sang rupanya juga menemukan cara untuk menjadi lebih kuat selama perjalanannya. Alex senang mendengarnya. Karena Sang masih hidup, Alex bisa membunuhnya dengan tangannya sendiri. Dia tidak sabar untuk memulai perjalanannya menuju kekuasaan lagi. Oke, bagaimana perasaanmu saat mengetahui bahwa kamu akan membunuh temanmu, Gerald? Tuan Bauer bertanya. Alex menarik napas dalam-dalam. Tapi pertama-tama, dia harus menyelesaikan terapinya. Pemikiran pencipta. Beberapa ratus bab yang lalu, orang-orang berkata, wah, saya bertanya-tanya bagaimana dia akan menebusnya. Kemudian, orang-orang berkata, karakter ini tidak dapat ditebus. Akhirnya tamat juga novelnya. Cek 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 cek. Semoga Rakan Dois terhibur dan terus menelusuri channel ini agar sekte novel Sadim terus berkembang pesat di masa hadapan. Hua.